The Strongest System, bab 421, tiba di depan pintu sendiri. Sejak Lin Fan meninggalkan kota Gunung Surga, seolah-olah seluruh jiwanya telah diberi dorongan yang besar. Mungkin ini ada hubungannya dengan janji itu saat itu. Dulu, ketika dia sudah berjanji, dia sendiri juga tidak terlalu memikirkannya. Namun, semakin kuat Lin Fan tumbuh, semakin dia menyadari bahwa janji-janji seperti itu selalu mendorong hatinya. Barangkali, belenggu hati itu baru bisa lepas setelah ia memenuhi janjinya. Setelah dia menyelesaikan situasi keluarga Wang Xiaoliu dengan baik, dia akhirnya merasa lega. Sepertinya dia harus ekstra hati-hati untuk tidak berjanji semudah itu lagi. Untuk seseorang seperti Your Truly yang selalu menepati janjinya, janji bukanlah sesuatu yang bisa ditarik kembali. Dengan itu, benua Changling tidak lagi memiliki keterikatan apapun pada Lin Fan. Segala sesuatu yang penting baginya saat ini ada di benua Dongling. Untuk saat ini, dia akan pergi dan mencari murid-muridnya di masa lalu. Setelah itu, dia akan meninggalkan tempat ini dan kembali ke benua Dongling sekali lagi. Brengsek, dia bertanya-tanya kapan dunia roh binatang ini akan memulai invasi mereka. Orang-orang ini setidaknya harus memberi mereka waktu untuk bersiap, kawan. Hanya ada dua kekhawatiran di pikiran Lin Fan saat ini. Yang pertama adalah masalah dunia roh binatang, dan yang kedua adalah apa yang disebut dengan kehendak surga. Ledakan. Saat itu, Lin Fan merasakan ledakan keras datang dari kejauhan. Ada aura darah yang sangat besar yang melonjak melintasi langit di kejauhan, menyebar dengan cepat. Itu aneh. Bagaimana tempat yang begitu tidak pantas seperti benua Changling bisa menimbulkan riak sebesar itu? Mungkinkah ada yang salah? Pada saat ini, Lin Fan ragu. Tiba-tiba, wajahnya berubah. Bukankah itu tempat di mana Cao Tianjiao mengirimkan sinyalnya? Lin Fan telah memberikan sebuah benda kepada Cao Tianjiao. Setelah dia selesai mencari semua teman sekelasnya, yang harus dia lakukan hanyalah menghancurkan benda itu dan lokasinya akan dikirimkan ke Lin Fan. Terbukti, disitulah lokasi di mana sesuatu sedang terjadi saat ini. Bahkan jika Cao Tianjiao pernah menerima semacam bimbingan dari Lin Fan di masa lalu, di hadapan kekuatan yang begitu besar, dia sebenarnya hanyalah semut. Lin Fan segera mempercepat kecepatannya. FUSHU, kapan guru kita datang? Di dalam jurang di suatu tempat, sekelompok orang berkerumun erat. Melihat pemandangan di depan mereka, mereka sangat ketakutan hingga celana mereka akan ngompol. Saat mereka mendengar guru mereka datang, mereka semua sangat bersemangat. Dengan itu, mereka berkumpul di jurang dengan gembira menunggu kembalinya guru mereka. Namun, bahkan sebelum guru mereka tiba, mereka sepertinya telah menarik seorang bos. Mereka duduk bersama, terlibat percakapan dengan gembira. Lagi pula, sudah 2 tahun sejak mereka berpisah. Kini setelah mereka akhirnya dipertemukan kembali, mereka punya banyak cerita dan cerita untuk dibagikan. Tapi saat itu, kekosongan tiba-tiba terkoyak tepat di wajah mereka. Pada saat itu, mereka sama sekali tidak mengetahui apa yang ada di dalam celah itu. Namun ketika mereka melihat lebih dekat, mereka benar-benar bingung. Mereka telah melintasi daratan dan melihat segala jenis binatang. Namun, ini memang pertama kalinya mereka melihat hal seperti ini. Mereka bahkan tidak tahu ujung tubuhnya. Dengan aura yang sangat besar, ini bisa dibilang raja di antara iblis. Dan saat mereka ingin melarikan diri, makhluk yang menyebut dirinya sebagai kaisar iblis hati ini menghalangi jalan semua orang di sekitarnya. Dengan demikian, mereka terjebak. Bagaimana aku tahu? Yang aku lakukan hanyalah menghancurkan benda yang diberikan guruku kepadaku. Seharusnya tidak lama lagi dia akan ada di sini, kurasa. Cao Tianjiao hampir menangis saat ini. Kenapa semuanya berubah seperti itu? Mereka sebaiknya tidak dihancurkan sampai mati oleh apa yang disebut kaisar setan hati ini bahkan sebelum guru mereka tiba. Saudara Xiao, apa yang harus kita lakukan? Seorang gadis yang berdiri di samping Xiao memandang dengan waspada ke arah kaisar iblis hati yang perlahan muncul dari kehampaan. Hatinya juga dipenuhi rasa takut. Gadis ini tidak lain adalah Liu Suishui. Kembali ke kelas, Liu Suishui sudah menyukai Xiao. Sejak kejadian dinasti Yan besar, mereka semua melarikan diri ke hutan belantara. Xiao dan Liu Suishui bersatu menghadapi dunia. Setelah 2 tahun bersama, mereka menjadi pasangan.
Jangan khawatir, Jit, jangan khawatir. Xiaos menelan ludahnya. Meskipun dia memintanya untuk tidak khawatir, jantungnya berdebar kencang karena gugup. Kakak senior Xiao, kami akan membiarkan dia pergi dulu. Kami para pria akan mempertahankan benteng nanti. Berdiri di sudut, Zhang Tianhao angkat bicara. Tidak, kita semua pasti akan pergi bersama. Mengenakan jubah hijau, wajah Han Mengmeng yang tampak halus ini terlihat tegas. Meskipun dia juga ketakutan, rasa takut seharusnya tidak menghentikan mereka untuk keluar bersama. Zhang Tianhao dan Xiaos bisa dianggap saingan cinta. Namun, mereka berbaikan setelah itu. Bagaimanapun, segala sesuatunya dapat dengan mudah diselesaikan ketika orang-orang menghadapinya bersama-sama. Zuyu, apa yang ingin kamu lakukan terhadap nonamu? Cao Tianjiao bertanya pada Zuyu, yang semakin gemuk. Tianjiao, aku tidak dipanggil Zuyu. Aku Zudi. Zudi yang gemuk ini mencoba menjelaskan. Baiklah, tidak ada yang peduli. Setelah guru kami tiba, kamu akan tetap dipanggil Zuyu. Cao Tianjiao meliriknya sekilas. Zu, Anda bisa dianggap sebagai pemenang dalam hidup. Sejak pelarian besar-besaran dari dinasti Yan besar, dia berkeliaran di jalanan seperti gelandangan. Untungnya, dia diadopsi oleh seorang misi dari keluarga kaya. Dengan itu, dia menjadi penjaga misi dan menjalani kehidupan yang sangat baik. Setelah mendengar pemberitahuan Cao Tianjiao bahwa guru mereka telah kembali, Zuyu tentu saja tidak sabar untuk bertemu gurunya sekali lagi. Pada saat yang sama, misinya bersikeras untuk ikut menemui guru Zuyu dan mencari tahu siapa dia. Adik junior Han, kakak Zhang benar. Kalian harus pergi dulu. Zuimo yang selama ini diam juga angkat bicara. Orang tua Zuimo adalah seorang pelayan di salah satu dari 4 keluarga besar dinasti Yan besar, keluarga Yun. Sejak kejadian itu, dia juga melarikan diri ke alam liar. Karena dia adalah orang yang ulet, dia mampu menanggung segala macam kesulitan, dan kondisi kultivasinya pun meningkat. Meskipun dia sama sekali bukan sosok kuat tingkat atas di benua Changling, bagi seseorang seusianya yang memiliki tingkat kultivasi seperti itu juga merupakan sesuatu yang cukup baik. Zudi, apa yang harus kita lakukan? Gadis yang dilindungi oleh Zudi masih muda dengan kulit seputih salju. Jika dilihat dari wajahnya yang sangat indah, orang akan tahu bahwa dia berasal dari keluarga terpandang. Oleh karena itu, saat dia melihat makhluk misterius yang muncul dari kehampaan, dia benar-benar ketakutan. Sebagai nona dari keluarga besar, dia telah melihat banyak hal. Namun, dia benar-benar terkejut di depan Kaisar Iblis Hati ini. Aura kekerasan itu melingkari bumi. Semua orang merasa seolah-olah mereka adalah perahu kecil yang menghadapi tsunami, yang bisa terbalik dan tenggelam kapan saja. Nona, jangan khawatir. Zudi pasti akan memastikan kamu pergi dengan selamat. Zudi memandang Kaisar Iblis Hati dengan waspada. Hatinya dipenuhi kekhawatiran, bertanya-tanya apakah ada di antara mereka yang bisa bertahan hidup. Teman-teman, lihat posisi Kaisar Iblis Hati itu. Saat itu, Zuimo menunjuk ke arah Kaisar Iblis Hati dengan cemas. Saat semua orang mendengar ini, tatapan mereka berubah serempak. Pada saat yang sama, mereka tidak dapat memahami apa yang dia bicarakan. Saudara Zui, apa maksudmu? Melihat mereka, Zuimo hanya bisa menghela nafas dengan putus asa. Apakah kalian benar-benar tidak ingat keterampilan yang diajarkan guru kami? Tiba-tiba, semua orang tersentak waspada. Mereka kemudian berseru penuh semangat, Saudara Zui. Maksudmu, Monkey mencuri Persih? Itu benar. Apa lagi yang bisa dilakukan? Setelah bertahun-tahun, aku kira semua orang sudah familiar dengan skill itu. Itu benar. Keterampilan yang diberikan guru kepada kita ini pasti kuat. Ya, aku menemui masalah beberapa kali. Melalui keterampilan inilah aku bisa keluar tanpa cedera. Tapi, barang orang itu sangat besar. Bisakah kita melakukannya? Berhenti di situ. Berhasil atau tidak, kita harus mencobanya. Kalau tidak, saat orang ini keluar dari kehampaan sepenuhnya, kita pasti tidak punya kesempatan lagi. Zuimo menarik napas dalam-dalam karena khawatir. Baiklah kalau begitu, ayo kita coba. Semuanya, jaga keselamatan kalian. Ayo pergi. Semua orang saling memandang. Mengangguk-angguk, mereka bergegas keluar bersama menuju Kaisar Iblis Hati itu.
Bab 422, Serangan Gabungan Monyet Mencuri Buah Persik. Antara dunia darah dan benua Changling, terdapat penghalang. Bagi Kaisar Iblis Hati, mampu mendobrak penghalang itu adalah sesuatu yang seharusnya mustahil. Mungkin semua ini ada hubungannya dengan sekte pembunuh darah. Kaisar Iblis Hati adalah penguasa dunia darah, sebuah eksistensi yang menguasai banyak orang. Hanya Kaisar Iblis Hati saja yang bisa dibilang cukup untuk menjatuhkan seluruh benua Changling. Kecuali kehendak surga muncul dan menaklukkan Kaisar Iblis Hati, tidak ada orang lain yang bisa menandinginya. Saudara Zui, level berapa yang telah kamu capai untuk buah persik pencuri monyet milik guru? Cao Tianjiao menyerang sepenuhnya dengan gerakan lincah. Oh, aku tidak berbakat. Aku hanya di level 5. Zui Mo menjawab dengan tenang. Astaga, Kakak Zui, kamu terlalu sakit, bukan? Hanya ada total 6 level dalam Monkey's Tail Speeches, dan kamu mengklaim bahwa kamu tidak berbakat. Bahkan setelah bertahun-tahun, aku tidak punya bakat, aku hanya di level 4. Cao Tianjiao ingin muntah darah. Keterampilannya sungguh luar biasa, namun cara penggunaannya sedikit vulgar. Ho, kamu benar-benar berpikir aku kuat. Biar ku beritahu, aku sangat yakin bahwa adik perempuan Liu Suishui dan Han Mengmeng sendiri berada di level 6. Bukankah begitu, Kakak Xiao dan Kakak Sang? Senyum Zui Mo yang penuh pengertian ditujukan pada mereka berdua. Saudara Zui, apa yang kamu bicarakan? Saya baru mencapai level 4 setelah bekerja begitu keras. Bagaimana bisa kedua adik perempuan kita berada pada tingkat keterampilan yang lebih tinggi daripada kita? Cao Tianjiao menjawab dengan tidak percaya. Namun, otaknya akhirnya menyadari makna tersembunyi di balik kata-kata Zui Mo sambil terkikik. Oh, pikiranmu benar-benar kotor sekarang, Saudara Zui. Xiaos dan Zhang Tianhao memandang Zui Mo, bingung. Apa yang terjadi dalam 2 tahun terakhir hingga Zui Mo mereka yang biasanya pendiam berubah menjadi seperti itu? Baiklah, kemenangan akan ditentukan dalam satu serangan ini. Wajah Zui Mo terfokus saat matanya berbinar. Kerja kerasnya selama 2 tahun terakhir akhirnya akan terlihat di sini dan saat ini. Apa yang mereka coba lakukan? Nona Zudi memandang semua orang ini dengan bingung, tidak mampu memahami tindakan mereka. Mereka akan mengeluarkan keterampilan paling menakutkan yang diketahui umat manusia. Han Mengmeng sekarang tersipu karena kata-kata Zui Mo. Benar-benar, misi Zudi dipenuhi dengan antisipasi. Keterampilan paling menakutkan yang pernah ada. Seberapa kuatnya? Aku belum pernah melihat yang sebesar ini. Aku ingin tahu apakah Monkey's Tail Speeches akan berhasil. Cao Tianjiao berkomentar dengan cemas. Tidak tahu. Kita akan tahu setelah kita mencobanya. Kalian curi bagian depan, aku akan pergi dari belakang. Zui Mo mulai mengalokasikan ruang lingkup pekerjaan. Donger Kaisar Iblis Hati ini terlalu besar, sehingga satu orang tidak mungkin mencuri buah persiknya sendirian. Baiklah, tunggu, tidak. Kakak Zui, kamu pergi dari depan, kami ambil dari belakang. Zudi ingin menyetujui pengaturan tersebut. Tapi dia menyadari ada sesuatu yang salah. Melihat semua orang, Zui Mo akhirnya menganggukkan kepalanya. Baik. Dalam sekejap mata, semut-semut di mata Kaisar Iblis Hati ini semuanya telah menerjang ke arah area selangkangannya. Dia bingung, bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan semut-semut ini. Monyet mencuri buah persik. Tiba-tiba, langit berubah warna. Telapak tangan setiap orang yang hadir bersinar terang, seolah-olah memiliki kekuatan yang tak terkatakan. Ini adalah kekuatan yang dapat mengganggu langit dan bumi itu sendiri. Meskipun kekuatannya sendiri lemah, di tangan manusia, ini adalah kekuatan yang menantang surga. Ledakan. Lusinan orang berpegangan tangan pada sisi yang berbeda dari buah persik itu. Saat itu juga, kilatan cahaya terang menutupi seluruh dunia. Jadi, menusuk. Misi Zudi menutup matanya dengan tangan. Cahaya terang itu menusuk seperti jarum, menyebabkan seseorang hampir tidak bisa membuka mata. Apakah kita melakukannya? Zui Mo dan yang lainnya sangat gembira. Mereka bisa merasakan rasa surrealisme. Ledakan. Pada saat itu, benda raksasa milik Kaisar Iblis Hati itu tersentak. Topan muncul di langit, membuat semua orang terbang. Semut, beraninya kalian mencoba mempermalukan yang mulia. Teriakan kemarahan terdengar di langit. Gelombang kejutnya begitu kuat hingga membuat darah semua orang bergemuruh.
membuat mereka mengeluarkan seteguk darah segar. Bagaimana ini bisa terjadi? Semua orang sangat terkejut. Mereka telah gagal. Sepertinya kita masih belum bisa melakukannya. Orang ini terlalu besar. Zuimo hanya bisa merasakan energi darah di dalam tubuhnya melonjak seolah-olah akan meledak. Dia cukup takut, seberapa kuat Kaisar Iblis Hati ini. Tak disangka satu getaran saja hampir bisa menjatuhkan kita. Orang ini terlalu kuat. Jika bukan karena fakta bahwa kita memiliki tubuh iblis tingkat titanium, kita pasti hanya tinggal seonggok daging saat ini. Cao Tianjiao memandangi tubuh yang keluar dari kehampaan dengan ketakutan. Semua orang berjuang untuk berdiri sebelum mundur secara bertahap. Kakak Xiao, kamu baik-baik saja. Melihat noda darah di sisi bibir Xiao, Liu Suisui bertanya dengan cemas. Aku baik-baik saja, tapi jika kita tidak keluar dari tempat ini tepat waktu, kita semua pasti akan mati. Makhluk macam apa Kaisar Iblis Hati ini? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Hati Xiao dipenuhi rasa takut. Ini sama sekali bukan sesuatu yang bisa mereka tangani. Guru, di mana kamu berada? Cao Tianjiao hampir menangis. Kenapa dia terus-terusan menemui orang-orang sakit seperti ini? Terutama seseorang yang kebal terhadap teknik pamungkas Monkey's Tail Speeches itu. Bukankah ini terlalu berlebihan? Dulu ketika dia masih pasca surgawi, dia bahkan bisa mengalahkan makhluk surgawi yang lebih rendah hanya dengan gerakan ini. Tapi sekarang jumlahnya begitu banyak, bagaimana mungkin tidak ada efek sama sekali meskipun mereka melepaskan semuanya pada saat yang bersamaan. Sungguh nyata, semuanya tidak nyata. Tianjiao, kami benar-benar telah ditiduri olehmu, Bung. Dari semua tempat, kenapa kamu harus memilih tempat ini? Bagaimana aku bisa tahu? Ngarai ini kelihatannya bisa menjadi tempat berlindung dari hujan dan sebagainya. Tak kusangka kalau makhluk aneh ini akan muncul di sini. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku tidak tahu. Orang ini sudah menyegel seluruh tempat. Lampu merah tiba-tiba bersinar dan mengelilingi seluruh ngarai. Seolah-olah ada semacam keberadaan mengerikan yang tersembunyi di balik lampu merah ini saat ia melolong dengan kejam. Haha, Yang Mulia akhirnya keluar. Setelah Kaisar Iblis Hati benar-benar keluar dari kehampaan, dia mengangkat kepalanya ke langit dan melolong dengan liar. Oh, aura manusia. Ini jelas merupakan bentuk nutrisi terbaik untukku, Kaisar Iblis Hati. Sosok Kaisar Iblis Hati yang menjulang tinggi berdiri tegak di antara langit dan bumi, saat dia menatap ke arah Cao Tianjiao dan yang lainnya dengan mata hitam pekat. Kaisar Iblis Hati adalah Iblis Hati. Dia bisa mengintai di dalam jiwa dan relung makhluk hidup manapun sambil terus-menerus menyedot energi dan emosi negatif mereka. Dia sudah lama muak dengan dunia darah. Dunia manusia benar-benar tempat yang paling cocok baginya. Menggunakan keserakahan dan nafsu hati mereka untuk memikat manusia ini, dia kemudian akan mengeluarkan setiap bagian terakhir dari iblis batiniah mereka. Cao Tianjiao dan yang lainnya sudah menyerah sepenuhnya. Kuat, terlalu kuat. Hanya aura Kaisar Iblis Hati saja sudah cukup membuat mereka ingin menyerah. Zudi, aku tidak ingin mati. Melihat wajah jahat Kaisar Iblis Hati, Misi menjadi pucat karena ketakutan. Tubuh besar Zudi yang gemuk juga gemetar. Karena dia akan mati, dia harus melepaskan diri dari dalam dirinya. Dia memeluk Misinya erat-erat dan menghiburnya, jangan khawatir. Aku akan berada di sini untukmu meskipun langit runtuh. Misi memandang Zudi dengan kaget. Dia tidak pernah menyangka Zudi akan memeluknya. Hais, sepertinya kali ini benar-benar sebuah tragedi. Kita tidak sempat menunggu kedatangan guru, tapi kita harus menghadapi kedatangan benda ini. Aku minta maaf semuanya. Ini semua salahku. Memilih tempat sialan ini. Cao Tianjiao mencela dirinya sendiri. Tidak apa-apa, Tianjiao. Kami tidak menyalahkanmu. Guru pasti akan membalaskan dendam kami. Hais, bagaimana menurut kalian? Haruskah kita bunuh diri atau membiarkan makhluk ini membunuh kita? Menurutku sebaiknya kita bunuh diri. Aku tidak mau dimakan makhluk ini. Yah, jadi siapa yang akan mulai duluan? Kamu tentu saja. Karena kamu yang menyarankannya, kamu harus memberi kami contoh. Hahaha, manusia bodoh. Kamu ingin mati di hadapan Yang Mulia. Tidak semudah itu. Aku akan memiliki kendali atas tubuhmu. Kaisar Iblis Hati tertawa terbahak-bahak.
Semut di matanya ini pasti tidak menimbulkan masalah sama sekali. Dan saat itu, sebuah suara yang terang dan cemerlang menggelegar di udara. Baiklah, baiklah, baiklah. Lumayan, sepertinya orang ini membawa dirinya ke depan pintu rumahku. Tatapan semua orang beralih ke langit. Dengan tatapan itu, Cao Tianjiao adalah orang pertama yang berseru. Guru, teman-teman, tidak apa-apa, guru ada di sini. Cao Tianjiao berseru dengan penuh semangat. Setelah menatap kosong sejenak, semua orang mulai berteriak. Selamatkan kami, guru. Bab 423, Kaisar yang rasa malunya berubah menjadi kemarahan. Terkadang, kehidupan berjalan dengan cara yang paling aneh. Semakin seseorang mencoba dan merencanakan untuk mendapatkan sesuatu, semakin banyak hal itu yang luput dari perhatiannya. Tapi, begitu seseorang melepaskan kejarannya sebentar, banyak hal akan muncul dan terjadi tepat di hadapannya. Setelah merasakan kehadiran aura tersebut, Lin Fan mengira sesuatu yang besar telah terjadi. Tapi saat dia mendengar orang ini menyatakan dirinya sebagai Kaisar Iblis Hati, dia langsung tertawa. Tak disangka dia sudah lama mencari hal ini, namun Kaisar Iblis Hati ini melolong marah tepat di hadapannya. Dan tidak disangka dia keluar atas kemauannya sendiri. Lin Fan telah menghitung secara kasar. Agar dia dapat memanggil Kaisar Iblis Hati ini secara perlahan, dia memerlukan setidaknya minimal 100 rantai saluran jaringan energi. Sekarang Kaisar Iblis Hati ini telah keluar sendirian, pertemuan yang luar biasa macam apa ini. Menemukan jenis tambang emas darah esensi ini, Lin Fan pasti tidak akan membunuh lawannya. Seperti kata pepatah, seseorang hanya bisa menangkap ikan besar jika mengeluarkan pancing yang panjang. Dia pasti harus mengambil kesempatan untuk mengeluarkan semua yang dia bisa dari makhluk-makhluk ini. Tapi, ada sesuatu yang mengganggu Lin Fan. Bagaimana Kaisar Iblis Hati ini bisa keluar dari dunia darah sendirian? Mungkinkah penghalang antara dunia darah dan dunia Xuan Huang telah dipatahkan? Tapi tidak apa-apa, Lin Fan tidak repot-repot membingungkan dirinya dengan hal-hal seperti itu. Jika penghalang itu benar-benar rusak, maka akan lebih baik baginya. Guru, melihat murid-muridnya, Lin Fan sangat emosional. 2 tahun telah berlalu begitu saja. Tak disangka semua anak-anak ini, yang dulunya dianggap sampah, sekarang sudah dewasa. Dan tentu saja Lin Fan merasa bangga. Bagaimanapun, ini adalah murid-muridnya. Lin Fan menyingkirkan Kaisar Iblis Hati dari pikirannya sejenak. Baginya, energi Kaisar Iblis Hati yang telah menyegel seluruh tempat itu setipis kertas, sesuatu yang bisa dia robek dengan mudah. Tidak buruk, teman-teman. Tak disangka kalian bahkan bisa bertahan sampai sekarang di hadapan Kaisar Iblis Hati. Dan aku bahkan melihat langkah berani untuk mencoba monyet mencuri persik bersama-sama di Kaisar Iblis Hati. Kalian layak melakukannya, memang pantas disebut muridku. Lumayan, lumayan. Lin Fan terkekeh. Guru, kamu akhirnya sampai di sini. Jika kamu masih belum datang, kita pasti sudah celaka. Cao Tianjiao menghela nafas lega. Dengan adanya guru mereka, apa yang perlu ditakutkan? Tidak bisakah semua orang mengetahui betapa tenangnya guru mereka saat ini? Setelah berkeliaran di luar selama 2 tahun terakhir, ada satu hal yang mereka yakini. Semakin tenang seseorang dalam menghadapi kesulitan, semakin kuat pula kekuatan orang tersebut. Melihat bagaimana guru mereka begitu tenang sehingga dia bahkan mengabaikan kehadiran Kaisar Iblis Hati, tak satu pun dari mereka yang bisa menandingi kondisi kerangka berpikir ini. Semakin dekat sosok itu, semakin emosional setiap orang. 2 tahun. Sudah 2 tahun penuh. Untuk bisa bertemu gurunya sekali lagi, perasaan yang muncul saat ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka ungkapkan hanya dengan kata-kata. Mereka pernah dipandang rendah sebagai sampah dengan potensi yang tidak berharga oleh orang lain. Ditambah dengan kenyataan bahwa sebagian besar dari mereka berasal dari latar belakang miskin, mereka bisa dibilang sampah. Untungnya, surga merasa kasihan pada mereka dan menganugerahi mereka guru yang luar biasa. Kamu adalah Zuyu. Bagaimana kabarmu begitu gemuk sekarang? Kamu sangat gemuk sehingga aku bahkan hampir tidak bisa mengenalimu. Melihat si gendut di hadapannya, Lin Fan berseru kaget. Zudi memandang gurunya dengan penuh semangat. Pada saat yang sama, dia ingin menebus dirinya sendiri. Guru, nama saya Zudi. Zudi, aku tidak tahu siapa itu.
Aku hanya tahu Zuyu. Apakah kamu Zuyu? Jika tidak, guru di sini pasti mengenali orang yang salah. Lin Fan menjawab dengan acuh tak acuh. Semua orang di sekitar terkikik. Ya guru, saya Zuyu. Zudi mengangkat bahunya dan menjawab tanpa daya. Sepertinya tidak ada peluang sama sekali. Zuyu, tentu saja kamu adalah apa yang guru katakan. Mengapa kamu harus bersikeras mengubah namamu sendiri? Liu Miao Miao terkikik dari samping. Misi Zuyu bingung saat ini. Pemuda ini adalah guru mereka. Itu tidak benar, bukan? Bukankah dia masih terlalu muda? Oh, 2 tahun tidak bertemu dan kamu sudah menjadi sangat cantik, ya, Liu Suishui. Lin Fan memandang Liu Miao Miao dan berkomentar. Ini dulunya adalah muridnya yang paling setia. Tapi, sejak dia bertemu Xiaos, dia mengkhianatinya dan membalasnya. Insiden menyakitkan itu adalah sesuatu yang pasti tidak bisa dilupakan oleh Lin Fan. Haha, Liu Suishui. Hahaha, kali ini, Zuyulah yang tertawa terbahak-bahak. Teacher, aku dipanggil Liu Miao Miao, bukan Liu Suishui. Jika kamu memanggilku seperti itu, orang lain akan menertawakanku. Liu Miao Miao melebarkan suaranya dengan nada genit dengan harapan Lin Fan akan mengganti namanya. Siapa yang berani menertawakanmu? Namamu Liu Suishui. Lin Fan menjawab dengan benar. Tidak mungkin dia membiarkan orang-orang ini mengoreksinya. Kata-kata dari dunia Xuan Huang benar-benar mencengangkan. Karakter macam apa ini? Tapi tentu saja, sebagai seorang guru, bagaimana dia bisa mengakui kesalahannya? Tentu saja, dia pasti salah dan otak mereka dicuci menuju cita-citanya. Mereka harus memahami bahwa hanya ada satu fakta sederhana di dunia ini. Guru tidak pernah salah. Kalian semua salah. Tapi, melihat mereka dengan hati-hati sekali lagi, hatinya dipenuhi dengan segala macam emosi dan kebanggaan. Inilah murid-murid yang telah dia latih dengan baik. Di antara semuanya, kondisi budidaya terendah berada pada masa prisurgawi. Dia sangat bangga pada Zui Mo dan Xiaos. Tidak disangka mereka berdua adalah makhluk surgawi yang lebih rendah juga. Kecepatan pertumbuhan mereka sungguh luar biasa. Saat itu, dia belum meningkatkan potensi mereka secara signifikan. Agar mereka bisa mencapai lompatan luar biasa dalam kondisi kultivasi dengan potensi sebesar itu, mereka harus bekerja keras dengan tekun. Kaisar Iblis Hati datang ke dunia ini dengan dominasi mutlak, bertekad untuk menimbulkan segala macam kekacauan di dunia ini. Namun, pemandangan di hadapannya membuatnya sangat marah. Tidak disangka semut ini berani mengabaikannya. Kaisar Iblis Hati melolong, semut, beraninya kalian tidak bersujud tepat di hadapanku saat yang mulia tiba di dunia ini. Lin Fan terus mengabaikan Kaisar Iblis Hati. Sudah waktunya untuk membuatnya kesal lebih lama dulu. Sepertinya ada harapan bagi laut darahnya untuk mencapai level 9 hari ini. Kelahiran kembali melalui darah. Buff yang sangat kuat itu. Dia akhirnya bisa memenuhinya. Guru, orang itu sepertinya sangat marah. Bolehkah kita mengabaikannya? Cao Tianjiao telah mengamati situasi bersama Kaisar Iblis Hati dengan cermat. Melihat betapa liarnya Kaisar Iblis Hati melolong saat ini, dia bisa merasakan jantungnya berdetak kencang. Tidak apa-apa, biarkan dia melompat-lompat sedikit lebih lama. Lin Fan melambaikan tangannya dengan acuh. Dengan itu, suasana aneh muncul di seluruh tempat. Lin Fan dengan gembira mengobrol dengan murid-muridnya tentang urusan santai selama 2 tahun terakhir, sementara para siswa ini melirik Kaisar Iblis Hati dari waktu ke waktu. Mereka semua memiliki satu pertanyaan di dalam hati yang ingin mereka tanyakan. Guru, bisakah kita melakukan ini? Kaisar Iblis Hati sangat marah saat ini. Dia berdiri di sana, mengangkat kepalanya ke langit dan terus melolong. Setan mental ilusi melayang dan menari di sekelilingnya terus-menerus, saat dia melampiaskan kemarahan di dalam hatinya. Beraninya semut-semut ini kurang ajar. Dia adalah penguasa di dunia darah. Bahkan Kaisar Iblis Darah tidak berani bertindak kurang ajar di hadapannya. Tidak disangka dia akan diberikan sikap acuh tak acuh setelah tiba di dunia Xuan Huang. Ini benar-benar tidak dapat ditoleransi oleh Kaisar Iblis Hati. Semut, kalian harus membayar harga karena mengabaikan Yang Mulia. Yang Mulia akan menggunakan roh jahatku untuk mengambil alih hati kalian dan memerintah kalian semua selamanya.
Ledakan. Dengan satu hentakan Kaisar Iblis Hati, bumi bergetar hebat. Kekuatan besar yang meletus mengancam akan menghancurkan seluruh dunia. Semut. Memaksakan lengan yang mulia berarti menyebabkan kehancuran seluruh dunia. Kalian semua akan mengetahui ketakutan yang melampaui dunia kalian. Kalian telah benar-benar membuat marah yang mulia, seseorang yang tidak seorang pun di antara kalian mampu untuk menyinggung perasaannya. Kau keterlaluan. Terlalu banyak, kamu semut. Hai, Lin Fan menghela nafas, mengungkapkan kekesalannya. Apakah Kaisar Iblis Hati ini benar-benar idiot? Kenapa dia mengomel sepanjang hari sepanjang malam di sana? Tidak bisakah dia menyerbu ke arahnya dan menyerang? Paksakan saja perkelahian atau apalah kawan. Apakah karena dia bosan konyol di dunia darah dan dia sedang mencari orang untuk diajak ngobrol? Melihat keadaan Kaisar Iblis Hati, Lin Fan terkejut. Tidak disangka dia bahkan tidak sebanding dengan Kaisar Iblis Darah itu. Tidak peduli apa, setidaknya, Kaisar Iblis Darah telah menemukan sesuatu untuk menutupi area selangkangannya. Tapi, Kaisar Iblis Hati ini tampil telanjang bulat. Bukankah dia takut akan menakuti orang seperti itu? Baiklah, Kaisar Iblis Hati, berhentilah melolong sekarang. Karena kamu sudah tidak sabar menunggunya, maka Yang Mulia akan menghiburmu. Lin Fan angkat bicara. Saat semua orang mendengar ini, mereka menghela nafas lega. Tidak peduli apa, tekanan pada mereka sangat besar, dengan Kaisar Setan Hati yang dekat dengan mereka. Bab 424, sangat keras dan berdarah. Haha, Kaisar Iblis Hati mulai tertawa terbahak-bahak pada saat ini. Cakar hitam pekat yang merobek kekosongan menunjuk ke arah Lin Fan, Yang Mulia telah melintasi seluruh dunia darah, namun tidak ada seorang pun yang berani bersikap kurang ajar terhadap saya. Yang memberi Anda keberanian untuk bertindak begitu kurang ajar di depan Yang Mulia. Hentikan omong kosongmu. Datang saja padaku dulu. Lin Fan menghilang dari tempatnya berada seketika dan melesat menuju Kaisar Iblis Hati. Apakah menurut kalian guru itu bisa menang? Seorang siswa bertanya. Bukankah sudah jelas? Lihatlah betapa tenangnya guru itu. Jika dia tidak percaya diri, bisakah kita ngobrol terus sampai sekarang? Cao Tianjiao meliriknya sekilas. Itu benar. Jika guru tidak percaya diri, dia seharusnya tidak begitu santai. Perhatikan dan pelajari. Pertarungan ini adalah sesuatu yang mungkin akan sulit kita temukan seumur hidup. Ini akan membantu pertumbuhan kita di masa depan. Xiaos berkata dengan tatapan terfokus. Ini adalah pertarungan yang paling dinantikannya. Pertarungan antar makhluk kuat pasti akan memberikan banyak pengalaman berguna untuk dipelajari. Sepertinya ini seharusnya menjadi pertarungan para raksasa. Misi Zuyu tiba-tiba berbicara. Nona, kamu juga bisa mengetahuinya. Zhu Anda bertanya. Iya, meskipun tingkat kultivasiku tidak terlalu tinggi, bagaimanapun juga, aku adalah nona dari keluarga besar. Aku punya pengetahuan umum tentang hal-hal seperti ini, kata nona dengan tenang. Ekspresi panik di wajahnya sejak tadi sudah tidak ada lagi. Misi memang orang yang cerdas. Pikiranku sama persis dengan pikiranmu. Pertarungan ini pasti akan menjadi pertarungan para raksasa. Zuyu mengangguk dari samping. Setelah menjadi pengawal misinya selama 2 tahun, tidak mungkin Zuyu tidak setuju dengan misinya. Pada saat yang sama, dia mengetahui karakter misinya. Dia pasti setuju dengan kata-kata misinya. Kalau tidak, yang terakhir pasti akan marah. Sudah 2 tahun. Akhirnya, saya mendapat kesempatan untuk melihat guru melakukannya. Saya harus menonton dengan serius dan tidak ketinggalan sedikit pun. Di mata semua orang yang hadir, pertarungan guru mereka dengan Kaisar Iblis Hati pasti akan menjadi pertarungan yang akan menghancurkan dunia dan surga. Namun mereka sudah mempersiapkan diri secara mental untuk tekun dalam belajar. Mereka pasti akan menyimpan kenangan pertempuran ini jauh di dalam hati mereka, sehingga mereka dapat mengingatnya dari waktu ke waktu. Itu pasti akan bermanfaat. Kaisar Iblis Hati, adikmu Kaisar Iblis Darah dipukuli hingga babak belur oleh Yang Mulia. Dan kamu sendiri yang berani bersikap kurang ajar di hadapanku saat ini. Aku akan pastikan kamu menyesal pernah menginjakkan kaki ke tempat ini hari ini. Lin Fan menjawab secara alami. Tatapannya yang tenang itu terpesona dengan kecemerlangan yang berkilauan. 95 batu bata legendaris muncul di telapak tangannya secara diam-diam.
Haha, semut. Beraninya kamu terus bersikap kurang ajar bahkan pada saat ini. Kamu benar-benar tidak tahu apa artinya mati. Hari ini, Yang Mulia akan menunjukkan kepadamu betapa mengerikannya menjengkelkan orang sepertiku. Kaisar Iblis Hati mengirimkan pukulan besar setelah marah dengan kata-kata Lin Fan. Pukulan ini tidak terbatas seperti lautan dan menutupi seluruh langit. Setan mental menari-nari di langit, seolah-olah seluruh dunia dilahap oleh satu pukulan ini. Murid Lin Fan akhirnya terguncang. Lihat, pukulan Kaisar Iblis Hati terlalu kuat. Mungkinkah ini mental iblis yang disebutkan dalam legenda? Itu terlalu kuat. Hanya aura itu saja yang membuat seseorang benar-benar tidak berdaya. Guru memang guru. Tak disangka dia masih tidak takut menghadapi pukulan seperti itu. Benda berwarna merah apa yang ada di tangan guru itu? Objek itu terlihat sangat aneh. Tidak ada aura sama sekali. Tapi apapun yang datang dari guru kita pasti luar biasa. Sepertinya guru akhirnya siap untuk serius dan menghadapi Kaisar Iblis Hati. Haruskah kita naik dan membantu? Bukankah terlalu berbahaya membiarkan guru kita pergi sendirian? Naik, apa kamu sudah gila? Sepertinya kita hanya akan membuat kekacauan lagi untuknya. Benar, ini adalah cara guru memberi kita pembelajaran berdasarkan pengalaman. Jika kita melewatkan kesempatan sekali seumur hidup ini, Anda pasti akan menyesalinya selamanya. Pada saat ini, murid-murid Lin Fan mengumpulkan perhatian mereka dan menatap tanpa ragu pada situasi di depan. Di mata mereka, pertarungan ini pasti akan sangat menguntungkan mereka. Lin Fan memandang Kaisar Iblis Hati dan bibirnya membentuk senyuman. Jika ini terjadi setahun yang lalu, ini mungkin merupakan tantangan yang cukup besar. Namun, hal seperti ini bisa datang padanya dan menimpanya kapan saja. Tidak ada yang aneh dengan 95 batu bata legendaris di tangannya. Bahkan tanpa cahaya pun, benda itu tampak seperti benda normal lainnya. Kaisar Iblis Hati tidak mempedulikan Lin Fan. Wajah jahatnya menyeringai. Mengaum. Dengan raungan itu, pukulannya merobohkan seluruh gunung. Sebuah batu bata di kepala. Saat itu juga, wajah Kaisar Iblis Hati berubah. Lin Fan telah menghilang dari tempatnya. Tapi ketika dia muncul kembali sekali lagi, dia berada tepat di samping kepala Kaisar Iblis Hati. Bam! Saat Kaisar Iblis Hati hendak membalas, dia merasakan benda merah itu menamparkan kepalanya. Ledakan. Bahkan tidak ada sedikit pun pertahanan, juga tidak ada sedikit pun persiapan. Pada saat itu, sosok raksasa Kaisar Iblis Hati yang menjulang tinggi terjatuh ke lantai. Hais, waktunya bekerja. Dengan itu, Lin Fan memanggil setan langit tanpa wajahnya dan melemparkan 95 bata legendaris miliknya ke sana. Baiklah, dengarkan. Tampar kepalanya setiap 1 menit. Iblis langit tak berwajah melayang di samping kepala Kaisar Iblis Hati dengan lembut dan menganggukkan kepalanya dengan tatapan kosong. Saat itu, seluruh langit terdiam. Para siswa yang telah melakukan persiapan untuk mengamati sekarang tercengang. Kaisar Iblis Hati yang sangat kuat itu dilakukan begitu saja. Itu, siapa yang mengatakan bahwa ini akan menjadi pertarungan para raksasa? Cao Tianjiao bertanya dengan tatapan bingung. Xiao, yang memusatkan seluruh perhatiannya, tersipu saat dia mengalihkan pandangannya ke orang lain. Zuyu dan misinya merasakan tangan tak kasat mata menamparkan wajah mereka secara menyeluruh. Pengetahuan umum tentang nona dari keluarga besar memang pertarungan para titan. Astaga, kemenangan praktis ditentukan dalam 1 detik. Setidaknya tidak ada yang siap untuk ini. Aku tidak mengatakannya. Zuyu segera menggelengkan kepalanya. Bagaimana dia bisa mengatakan hal seperti itu? Zuyu, bukankah kamu yang pertama kali menyatakan hal itu? Misi menoleh dan menatap Zuyu. Ya, Zuyu tertegun sebelum dia mengakuinya dengan enggan. Sepertinya dia menjadi kambing hitam sekali lagi. Mereka telah memikirkannya dengan matang sebelumnya. Kebanyakan orang mengira ini akan menjadi pertarungan para raksasa. Namun kenyataan telah memberi mereka pelajaran yang luar biasa. Pertarungan para raksasa macam apa ini? Praktisnya, guru mereka hanya bersenang-senang sendiri. Lin Fan berdiri di atas tubuh Kaisar Iblis Hati saat ini dan mengusap dagunya sendiri. Dia kemudian mengeluarkan kapak abadi dari penyimpanannya. Kaisar Iblis Hati, kau tidak bisa menyalahkanku atas kesialanmu hari ini.
Lagi pula, seseorang tidak bisa menolak hadiah yang dikirim langsung ke depan pintu rumahnya. Lin Fan berkata dengan tenang sebelum membanting kapak abadi kelima anggota tubuh Kaisar Iblis Hati. Lengan kiri dan kanan, ketiga kakinya, bahkan memenggal kepala orang ini tidak akan membunuhnya. Teman-teman, apa yang guru lakukan? Semua orang melihat ke kejauhan dan melihat guru mereka menebas tubuh Kaisar Iblis Hati dengan kapaknya. Bukankah guru kita memotong-motongnya? Itu terlalu menakutkan. Wajah Cao Tianjiao tercengang. Tidak disangka guru kita punya fetis seperti itu. Sepertinya sial sekali jika menjadi musuh guru kita. Hais, aku bahkan tidak sanggup melihat ini. Cara darahnya muncrat, astaga. Semua orang tercengang saat ini. Adegan di depan mereka terlalu kejam dan berdarah. Tetapi bagi Lin Fan, ini adalah momen paling membahagiakan. Sepertinya dia akan merasa sangat baik kali ini. Hehehe, Blood Sea level 9 itu tidak akan kemana-mana. Bab 425, Penggemar Lin yang sangat kejam. Lin Fan tidak menyangka ini akan berjalan semudah ini. Bagaimanapun juga, Kaisar Iblis Hati jauh lebih kuat daripada Kaisar Iblis Darah, dan juga memiliki kemampuan yang lebih unggul. Di dalam hati setiap makhluk hidup, roh-roh jahat melemahkan dan melahap mereka dari dalam, sebelum akhirnya memikat manusia menuju jurang yang gelap dan gelap itu. Kalian semua, kemarilah. Melihat selangkangan Kaisar Iblis Hati yang terangkat, Lin Fan baru saja akan memotongnya ketika dia mengingat sesuatu. Terkadang, proses daur ulang sampah harus tuntas. Guru memanggil kita. Melihat gurunya memberi isyarat ke arah mereka, semua siswa menjadi bingung. Mereka bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan guru mereka. Tapi selama guru mereka ada, mereka tentu saja tidak meragukan apapun dan bergegas mendekat. Guru, untuk apa kamu memanggil kami? Melihat tubuh Kaisar Iblis Hati yang jatuh dan guru mereka berdiri di atas tubuhnya dengan gagah, semua orang bertanya dengan sopan. Di level berapa monyet mencuri persikmu? Lin Fan bertanya. Apakah menjadi guru adalah tugas yang mudah bagi Lin Fan? Tentu saja tidak. Tapi ketika dia sedang bersenang-senang, dia pasti harus mengajak murid-muridnya ikut serta. Semua orang saling memandang, tidak mengerti maksud pertanyaan gurunya. Guru, saya di level 4. Cao Tianjiao memulai dengan sedikit bangga atas jawabannya. Tingkat 5. Zuimo menjawab dengan santai. Tidak ada yang bisa dibanggakan. Lagi pula, dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan level adik perempuannya. Apa yang bisa dibanggakan? Tingkat 3. Xiaos menggelengkan kepalanya karena malu. Pada saat yang sama, dia sedikit tertarik pada tubuh Kaisar Iblis Hati. Sekarang dia sudah begitu dekat dengan Kaisar Iblis Hati, dia benar-benar menyadari betapa besarnya Kaisar Iblis Hati. Bahkan ketika dia berdiri di samping, dia bisa merasakan aura mengerikan yang terpancar dari Kaisar Iblis Hati. Guru, saya di level 6. Jawab Han Mengmeng. Lin Fan menganggukkan kepalanya saat mereka menjawab satu persatu. Namun, setelah mendengar level Han Mengmeng dan Liu Suishui, dia terkejut, dengan ekspresi tidak percaya. Tapi segera setelah itu, dia tersenyum penuh pengertian. Saat itu juga, pikirannya akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Tentu saja, keduanya akan berada pada level maksimal setelah mencuri buah persik siang dan malam. Saat dia melemparkan tatapan penuh pengertian itu ke Xiaos dan Zhang Tianhao, keduanya menundukkan kepala karena malu. Sepertinya tindakan memalukan mereka telah terungkap. Baiklah, selain Han Mengmeng dan Liu Suishui, kalian semua menuju ke Dong Kaisar Iblis Hati dan menariknya dengan baik. Tarik sampai kalian mencapai potensi maksimal kalian. Lin Fan memberikan perintah. Keterampilan yang dia berikan kepada mereka, monyet mencuri persik, adalah keterampilan yang tidak bisa dilatih menggunakan metode normal. Itu bukanlah sesuatu yang bisa naik level jika seseorang bekerja keras dalam berkultivasi. Ini adalah keterampilan yang membutuhkan pengalaman tempur sebenarnya. Dan tentu saja, semakin tangguh lawannya, semakin tinggi pula penguasaannya. Sekarang, selain dua gadis yang hadir, belum ada satupun gadis lainnya yang mencapai level puncak. Sekarang kesempatan sudah ada di hadapan mereka, sayang sekali jika melepaskan kesempatan seperti itu. Guru, apakah kita benar-benar akan melakukannya? Wajah Zuyu menjadi bingung. Jika dilihat lebih dekat, Dong Kaisar Iblis Hati terlalu besar.
Itu sangat besar hingga hampir menjijikkan. Tentu saja, dengan banyaknya materi pelatihan yang ada di sini, jika kamu melewatkannya sekarang, kamu pasti akan menyesal. Jawab Lin Fan. Aku akan mulai duluan. Xiaos yang selalu ingin menjadi lebih kuat menyerang lebih dulu. Monyet mencuri buah persik. Sebuah langkah lugas tanpa nuansa apapun. Pada saat yang sama, Xiaos dapat merasakan energi mengalir melalui buah persik pencuri monyet miliknya, seolah-olah ia akan memecahkan kemacetannya setiap saat. Saya juga. Cao Tianjiao menindaklanjutinya. Aku tiga. Satu demi satu, di bawah tatapan penuh semangat Lin Fan, mereka melanjutkan jalur kultivasi yang kejam dengan memanfaatkan Kaisar Iblis Hati. Dan tentu saja, dengan pengaturan waktu yang mekanis, Demon Langit tak berwajah menamparkan kepala Kaisar Demon Hati setiap menit, tanpa 1 detik pun. Hai, melihat ini, Lin Fan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas tanpa daya. Betapa menyedihkan kehidupan yang dijalani Kaisar Iblis Hati ini. Dia tidak hanya dilatih saat dia keluar, dia juga dimutilasi dan disiksa dengan kejam. Guru, saya berada di level puncak saya. Saya juga. Saat ini, semua orang telah menguasai Monkey Style Speeches mereka ke level setinggi mungkin. Ini benar-benar perasaan terbaik yang pernah ada. Baiklah, cukup. Kalian semua, pergilah ke satu sisi. Begitu Kaisar Iblis Hati ini bangun, dia pasti akan kehabisan tenaga. Sekarang semua muridnya telah menguasai persik pencuri monyet, Lin Fan melambaikan tangannya dan membubarkan mereka. Setelah mereka semua pergi, Lin Fan mengambil kapak abadinya dan menarik napas dalam-dalam. Dia kemudian mengarahkannya ke selangkangan Kaisar Iblis Hati dan membantingnya. Pilar surgawi, raksasa terbang ke udara. Bahkan sempat mengejang sesaat. Menyapu jubahnya, Lin Fan menyimpan bagian itu ke dalam penyimpanannya. Mencium. Saat langit dan bumi terbuka, Lin Fan melemparkan segalanya. Kedua tangan, kedua kaki, pilar surgawi, itu, kepala. Semuanya terlempar ke dalam. Ding, selamat atas peleburannya. Ding, selamat karena telah mendapatkan darah esensi Kaisar Iblis Hati, 15 tetes. Ding, selamat karena telah mendapatkan darah esensi Kaisar Iblis Hati, 20 tetes. Ding, selamat karena telah mendapatkan darah esensi Kaisar Iblis Hati, 13 tetes. Mendengar pemberitahuan sistem ini, Lin Fan sangat gembira. Sepertinya kenaikan level kali ini sudah pasti. Melahap. Dengan itu, Lin Fan melemparkan semua darah esensi ke perutnya dan mulai mengaduk laut darahnya. Seketika, esensi darah berubah menjadi sumber energi hangat yang perlahan masuk ke dalam tubuhnya. Ding, selamat karena telah meratakan laut darah. Ding, darah laut tingkat 8. Segera, beri aku lebih banyak. Lin Fan mengaduk esensi darah Kaisar Iblis Hati tanpa henti. Darah di dalam tubuhnya berulang kali mendidih saat ini, seolah-olah itu adalah naga berapi yang akan meledak. Ini tandanya ia akan berganti kulit. Sejak darah cakrawala memasuki Lin Fan, dia tidak merasakan sesuatu yang tidak biasa tentangnya. Oleh karena itu, dia praktis telah melepaskan semua harapannya. Namun, saat ini, dia bisa merasakan energi tak dikenal yang juga menggemuruhkan darah cakrawala. Dia benar-benar gembira saat ini. Meskipun kehadirannya hanya sedikit, itu memberi Lin Fan harapan yang tak terbatas. Ledakan. Naga darah di dalam tubuhnya yang dibentuk oleh aura darah telah menghantam pintu bagian dalam tubuhnya, menyebabkan suara ledakan yang keras. Namun, pintu itu hanya bergetar pelan, tanpa ada tindak lanjutnya. Astaga, haruskah itu benar-benar kejam? Tak kusangka aku akan terjebak dalam posisi yang canggung bahkan setelah menghabiskan begitu banyak darah esensi Kaisar Iblis Hati. Lin Fan mengerutkan kening karena tidak senang. Situasi ini serupa dengan ketika seseorang berada di tepian dan hendak menembak, namun seseorang akan menggunakan karet gelang untuk memegang kepala dengan kuat, sehingga mencegah terjadinya tembakan. Seseorang tidak punya pilihan selain menahannya. Keterampilan macam apa yang dikembangkan guru? Aku tidak tahu, tapi aura itu terlalu menakutkan. Guru memang guru. Keadaan yang dia alami jelas merupakan sesuatu yang kita tidak akan pernah bisa berharap untuk mencapainya.
Saat membuka matanya, pancaran darah berkilauan dan menghilang saat alis Lin Fan berkerut. Itu tidak cukup. Sepertinya akan sulit bagimu sekarang, Kaisar Iblis Hati. Melihat tubuh Kaisar Iblis Hati, Lin Fan juga tidak bisa menahannya. Dia bertanya-tanya berapa banyak lagi esensi darah yang bisa disimpan di dalam tubuh Kaisar Iblis Hati ini. Jika dia masih tidak berhasil setelah ini, maka dia harus memikirkan cara lain untuk melakukannya. Bab 426, saya tahu apa yang harus saya lakukan. Melihat Kaisar Iblis Hati, yang dikuliti olehnya seperti sepotong daging babi panggang, Lin Fan memang merasa sedikit bersalah, dan hampir tidak bisa melakukannya lagi. Tapi oh baiklah, sebaiknya kita lupakan saja. Karena Kaisar Iblis Hati akan terus menganggapnya sebagai musuh tidak peduli apa yang terjadi mulai hari ini, apa salahnya jika memotong beberapa bagian lagi? Tidak masalah. Bagaimanapun, Kaisar Iblis Hati adalah penguasa dunia darah, dan rezekinya bergantung pada Iblis Hati. Itu membuatnya bisa dibilang abadi. Selama masih ada iblis di hati makhluk hidup, Kaisar Iblis Hati tidak akan pernah lenyap. Dunia darah adalah tempat yang dipenuhi makhluk jahat dan licik. Dengan demikian, Iblis Hati telah tersebar di seluruh dunia darah. Ini adalah kunjungan pertama Kaisar Iblis Hati ke dunia Xuan Huang. Oleh karena itu, dia belum menanam Iblis Hati apapun di dalam jiwa manusia di sini. Oleh karena itu, jika Lin Fan membunuh Kaisar Iblis Hati saat ini, Kaisar Iblis Hati tidak dapat bangkit kembali di dunia Xuan Huang, namun dia malah akan muncul kembali di dunia darah. Saat ini, bagian yang telah dipotong Lin Fan diselimuti oleh kabut hitam, perlahan-lahan beregenerasi. Faktanya, kemampuan ini mirip dengan kelahiran kembali Lin Fan melalui pelengkap saat ini. Keduanya memanfaatkan sumber energi bawaan seseorang untuk meregenerasi cacat tubuh seseorang. Lin Fan bertanya-tanya apakah Kaisar Iblis Hati masih memiliki sisa darah esensi. Pada saat yang sama, dia bertanya-tanya berapa banyak esensi darah yang dapat diberikan oleh anggota tubuh yang telah diregenerasi ini. Pada saat ini, tubuh Kaisar Iblis Hati kembali sempurna seperti baru. Mengangkat kapak abadi, kecemerlangan kapak itu bersinar menembus langit. Kaisar Iblis Hati yang malang sekali lagi anggota tubuhnya dipotong sepenuhnya. Langit dan bumi mencium. Ding, selamat atas peleburannya. Ding, selamat karena telah mendapatkan darah esensi Kaisar Iblis Hati, 5 tetes. Ding, selamat karena telah mendapatkan darah esensi Kaisar Iblis Hati, 4 tetes. Astaga, sepertinya aku seharusnya tidak terlalu berharap. Kaisar Iblis Hati ini benar-benar sudah kering. Koleksinya kali ini hanya berjumlah lebih dari 20 tetes darah esensi. Apakah ini cukup untuk menembus penghalang kemacetan itu? Lin Fan terdiam sejenak. Tiba-tiba, matanya berbinar. Itu dia. Sudah 1 tahun penuh. Kaisar Iblis Darah pasti sudah cukup pulih sekarang. Jika dia menarik orang itu keluar untuk dipotong kali ini, mungkin itu akan memiliki peluang lebih besar. Memikirkan hal ini, Lin Fan terkekeh. Tampaknya hampir merupakan suatu kejahatan jika otak seseorang menjadi sepintar ini. Menepuk penyimpanannya, gerbang darah keluar. Mengambang di udara, pintu-pintu yang dipenuhi simbol darah itu memberikan perasaan menakutkan. Para siswa yang berdiri di kejauhan dikejutkan dengan kemunculan benda tersebut. Gerbang darah memberi mereka sensasi dingin. Pintu batu apa itu? Aura yang terpancar itu sangat menyeramkan. Tidak tahu, tapi guru yang mengeluarkannya jadi menurutku dia akan melakukan sesuatu dengannya. Ayo, guru memang guru. Bahkan hal-hal yang dia keluarkan adalah hal-hal yang tidak akan pernah bisa kita pahami. Jika para siswa ini tidak bertemu dengan gurunya sekali lagi, mereka mungkin akan merasa bangga pada diri mereka sendiri. Bagaimanapun, mereka telah mengalami kemajuan yang cukup besar dalam 2 tahun ini. Beberapa dari mereka memperoleh peluang, sementara yang lain telah mengalami hal-hal yang sebagian besar tidak akan pernah mereka lihat seumur hidup mereka. Namun, setiap kebanggaan yang mereka miliki saat ini hancur total. Dibandingkan dengan gurunya, mereka masih seperti katak di dalam sumur. Upeti, ayo keluar, Kaisar Setan Darah. Seketika, rantai saluran jaringan energi terbang keluar dari penyimpanan Lin Fan satu persatu. Mereka berputar-putar di langit sebelum berenang ke dunia bawah jurang seperti seekor naga. Kadang-kadang,
Lin Fan bertanya-tanya siapa sebenarnya yang menerima upeti ini. Namun dia tahu bahwa itu bukanlah kehendak surga. Ledakan. Saat itu juga, pintu raksasa itu terbanting hingga terbuka. Di dalam dunia darah berwarna merah darah itu, aura yang menusuk tulang memancar keluar. Siapa yang memanggilku, Kaisar? Bahkan sebelum Kaisar Iblis Darah muncul, suara yang kuat dan mengesankan itu terdengar di seluruh benua Changling. Dari gerbang darah itu, kaki bersisik raksasa keluar dari dalam. Ukuran kaki ini sebanding dengan ukuran Kaisar Iblis Hati. Murid Lin Fan hanya bisa menyaksikan semuanya dengan tatapan tertegun. Mereka menyadari bahwa keberadaan menakutkan lainnya akan muncul dari dalam gerbang darah itu. Mereka bertanya-tanya tentang motif di balik pemanggilan guru mereka terhadap keberadaan mengerikan ini dari dalam dunia darah. Mungkinkah Kaisar Iblis Hati terlalu kuat? Guru itu perlu memanggil makhluk ini untuk menekan Kaisar Iblis Hati. Inilah satu-satunya alasan yang dapat mereka pikirkan. Ini aku, Kaisar Iblis Hati. Lama tidak bertemu, ayo keluar. Melihat gerbang darah, Lin Fan terkikik. Oke. Kaisar Iblis Darah menjalani kehidupan yang mudah akhir-akhir ini. Sejak dia disiksa oleh orang mengerikan itu setahun yang lalu, dia mengerti arti hidup. Seseorang sebaiknya menjadi iblis yang baik dan rendah hati, tidak menonjolkan diri. Oleh karena itu, setiap kali seseorang memanggilnya melalui upeti, Kaisar Iblis Darah hanya akan dengan santai mengirimkan satu tangan untuk menjatuhkan semuanya, tanpa menunjukkan terlalu banyak pertunjukan. Saat dia hendak bersantai, dia merasakan seseorang memanggilnya sekali lagi. Tentu saja, hal ini membuat Kaisar Iblis Darah sangat gembira. Bagaimanapun, inilah jenis kehidupan yang dia inginkan. Terlebih lagi, orang ini sepertinya telah memberikan upeti dalam jumlah besar kali ini hanya untuk memanggilnya. Hal itu membuat Kaisar Iblis Darah sangat bersemangat. Akhirnya ada kesempatan lain baginya untuk merasakan kejayaan dunia luar sekali lagi. Di saat yang sama, dia akhirnya bisa menunjukkan sikap mulianya kepada seluruh dunia. Dia ingin masa menghormati dan menghormatinya. Setiap kali seseorang memanggilnya, benda-benda itu akan selalu diserap secara paksa oleh hal misterius yang tidak diketahui. Namun, ini tidak menyurutkan mood Kaisar Iblis Darah sama sekali. Setiap kali dia keluar dari dunia darah, dia akan memasuki dunia pengalaman yang benar-benar baru. Yang mulia ada di sini. Semut kecil, di mana musuh Anda? Tubuh Kaisar Iblis Darah telah muncul sepenuhnya dari benua Changling. Sosok raksasa yang menjulang tinggi itu memandang rendah seluruh dunia. Ekspresi wajahnya yang mengesankan menunjukkan senyuman yang memabukkan. Memang, udara di luar sini memang segar. Kaisar Setan Darah sangat bersemangat. Dia bertanya-tanya musuh macam apa yang akan dia temui kali ini. Di saat yang sama, bagaimana dia harus mengalahkan musuh untuk menunjukkan kehebatannya yang sebenarnya. Apa yang harus dia lakukan agar makhluk lemah ini mengingatnya jauh di dalam hati mereka. Tapi pada saat itu, Kaisar Iblis Darah mendengar suara yang familiar. Jantungnya berdetak kencang. Suara ini familiar namun asing. Sudah lama sekali dia tidak mendengar suara ini. Hei, kenapa kamu tidak bicara, Kaisar Iblis Darah? Suara familiar dan asing itu terdengar sekali lagi. Hati Kaisar Iblis Darah yang teguh itu perlahan mengingat siapa pemilik suara ini. Dia mulai rusak. Tidak mungkin, kan? Ada perasaan tidak menyenangkan di dalam hatinya saat ini. Untuk memastikan kecurigaan di dalam hatinya, Kaisar Iblis Darah melihat ke atas ke langit. Menarik napas dalam-dalam, mata menghina itu perlahan menunduk. Dan hanya itu yang diperlukan untuk melihat satu tampilan saja. Sosok seukuran semut itu melambai padanya. Hei, Kaisar Iblis Darah! Lin Fan berteriak dan berseri-seri. Kaisar Setan Darah mengangkat kepalanya sekali lagi. Aura yang mengesankan itu sudah tidak ada lagi. Ekspresinya bingung. Darah mulai mengalir di sudut matanya. Angin dingin bertiup. 2 tetes air mata darah jatuh ke tanah. Kaisar Iblis Darah tahu apa yang harus dia lakukan saat ini. Lagi pula, dia telah melihat keadaan tersiksa dari Kaisar Iblis Hati yang tergeletak di samping. Bab 427, Orang Bijaksana Mengenali Keadaannya. Mengapa? Menatap langit, Kaisar Iblis Darah dipenuhi dengan rasa tidak berdaya. Dosa macam apa yang telah dia lakukan hingga bertemu dengan pria ini sekali lagi? Hingga saat ini, ia masih belum bisa menghapus bekas luka kejadian traumatis setahun sebelumnya.
Itu adalah hal paling menyedihkan yang pernah terjadi sepanjang hidupnya. Dia berpikir bahwa dia akan terhindar dari siksaan setelah menamai Kaisar Iblis Hati. Tapi tak disangka ini akan menjadi gilirannya sekali lagi setelah pria menakutkan ini dihabisi Kaisar Iblis Hati. Surga, surga, bumi, apa yang pernah saya lakukan pada kalian? Kenapa kalian harus melakukan ini pada saya? Kaisar Setan Darah menangis. Hatinya dipenuhi dengan kesedihan. Jika ada makhluk dari dunia darah yang melihat keadaan Kaisar Iblis Darah saat ini, mereka pasti akan tercengang. Apakah dia masih merupakan penguasa dunia darah yang perkasa dan mengesankan? Di mana martabatnya? Di mana kehebatannya? Apakah ini masih Kaisar yang mereka takuti dan hormati? Kenapa dia ditakuti konyol hanya oleh manusia lemah? Kaisar Iblis Darah menarik napas dalam-dalam secara perlahan. Terkadang, lebih baik seseorang mengetahui tempatnya. Celepuk. Tubuh yang menjulang tinggi itu telah jatuh berlutut di tanah. Tempurung lutut yang perkasa itu tertekuk tepat di depan Lin Fan. Dia telah sepenuhnya menyerah dan menyerah pada Lin Fan. Sikap yang mengesankan dan mendominasi itu sudah tidak ada lagi. Yang menggantikannya hanyalah tampilan sedih dan melankolis. Kakak, Kaisar Iblis Darah menundukkan kepalanya yang terhormat. Mata jahat itu mencoba yang terbaik untuk beralih ke tampilan yang lembut juga. Di hadapan manusia ini, Kaisar Iblis Darah telah menyerah sepenuhnya. Tidak perlu menolak sama sekali. Kaisar Iblis Darah bukanlah seseorang yang takut pada lawan yang kuat. Faktanya, kematian juga tidak mengganggunya. Jika seseorang bisa mati dengan mudah, maka dia juga bisa menerimanya. Namun, yang terpenting adalah pria di hadapannya ini hanyalah seekor binatang buas. Dia pasti bisa menjatuhkannya dengan mudah, tapi dia hanya ingin menyiksanya. Memenggal kepalanya, memotong kakinya, memotong lengannya. Sialan, dia bahkan memotong pangkal pahanya. Siapa lagi di dunia ini yang kejam dan kejam ini? Murid-murid Lin Fan benar-benar bingung sekarang. Tidak disangka makhluk yang kuat dan menakutkan ini hanya akan berlutut di depan Lin Fan di depan mata mereka. Tidak hanya itu, dia juga memanggil gurunya kakak. Semuanya terlalu nyata. Eksistensi seperti apa guru mereka? Bagaimana mungkin makhluk mengerikan seperti itu bisa tunduk di hadapan gurunya? Menghormati. Rasa hormat para siswa terhadap guru mereka kini telah menembus ambang batas yang baru. Ini adalah dukungan terkuat yang bisa mereka harapkan. Zuyu, gurumu sangat kuat. Wajah misi Zuyu sudah kaget tadi. Namun, saat melihat Titan mengerikan ini berlutut di depan guru Zuyu, dia sangat terperangah. Itu benar, Zuyu juga sama. Dia sangat terkejut dengan pemandangan di hadapannya, seolah-olah dia tidak dapat mempercayai semua yang ada di depan matanya. Zuyu mencubit dirinya sendiri untuk memastikan semuanya nyata. Oh, Kaisar Iblis Darah. Melihat tindakan Kaisar Setan Darah, Lin Fan terdiam. Ini adalah sikap yang patuh. Dia bahkan tidak terbiasa. Jika Kaisar Iblis Darah melolong marah, Lin Fan akan menebangnya tanpa ragu-ragu. Tapi sekarang Kaisar Iblis Darah berperilaku sangat baik, Lin Fan bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Lagi pula, jika seorang penguasa di posisinya berlutut di hadapan Lin Fan, bukankah berlebihan jika Lin Fan memotong orang ini begitu saja? Kak, panggil saja aku darah kecil. Cukup. Hati Kaisar Iblis Darah benar-benar berdarah saat ini. Tidak peduli berapa tahun telah berlalu atau peristiwa yang mereka temui, manusia hanyalah makhluk kecil bagi mereka. Bahkan makhluk surgawi yang berkultivasi penuh tidak lain hanyalah seekor semut gemuk di depan mereka. Tapi tak disangka manusia di sini sekuat ini. Terlalu kuat, dan dia tidak hanya kuat, dia juga sadis. Dia lebih seperti iblis daripada iblis itu sendiri. Oh, darah kecil. Lin Fan bermaksud bernegosiasi dengan Kaisar Iblis Darah. Lagi pula, tidak akan terlalu baik baginya untuk tidak mendapat imbalan apapun setelah memanggil orang ini dengan semua upeti itu. Kak, jangan berkata apa-apa lagi. Aku mengerti. Kaisar Iblis Darah menjawab dengan tergesa-gesa. Darah tubuhnya mulai bergemuruh saat esensi darah melayang ke langit setetes demi setetes. Kak, ini adalah persembahan darah kecilmu di sini. Hati Kaisar Iblis Darah lebih jernih dari siapapun. Dia tahu bahwa orang ini menginginkan darah esensinya. Meskipun esensi darah sangat berharga, lalu kenapa? Bisakah dia menolak? Jika dia menolak, dia akan dicincang.
Pada saat itu, dia tidak hanya akan kehilangan darah esensinya, dia juga akan dipotong sia-sia. Melihat keadaan tragis Kaisar Iblis Hati saat ini, Kaisar Iblis Darah berakar pada ketakutan. Setelah merenung sejenak, tindakan terbaiknya adalah menyerahkan darah esensinya. Melihat esensi darah di langit, wajah Lin Fan tercengang. Sejak kapan Kaisar Iblis Darah berubah menjadi bijaksana seperti ini? Tidak disangka orang ini akan memahami keinginannya bahkan sebelum dia mengajukan permintaannya. Sesungguhnya orang bijak itu pasrah dengan keadaannya saat ini. Setelah dilakukan quick count, total ada 56 tetes sari darah. Sepertinya Kaisar Iblis Darah telah memberikan segalanya, tidak berani menahan diri sama sekali. 1 tahun yang lalu, Kaisar Setan Darah hampir menderita anemia. Meskipun dia hampir pulih sepenuhnya setelah setahun penuh, seberapa kuat dia. Terbukti, Kaisar Iblis Darah benar-benar memberikan segalanya tanpa menahan satu hal pun. Mengambang di udara, telapak tangan kecil Lin Fan menepuk bahu Kaisar Iblis Darah. Hai, anak baik, darah kecil, sepertinya aku tidak salah tentangmu. Aku berjanji padamu, aku tidak akan pernah memanggilmu keluar lagi. Juga, jika ada yang berani menindasmu di masa depan, beritahu aku. Aku akan memanggilnya dan membalas dendam untukmu. Lin Fan merasa bahwa dia tidak boleh berlebihan saat ini. Karena orang ini sangat pengertian, tidak bisa diterima jika dia mengambil terlalu banyak keuntungan dari orang ini di sini. Bahkan dia sendiri akan membenci dirinya sendiri saat itu. Kak, aku bersyukur sekali. Terima kasih. Kaisar Iblis Darah menangis terseduh-seduh. Ini bukanlah air mata rasa syukur. Ini adalah perasaan terbebas dari penawanan. Bagi Kaisar Iblis Darah, satu pernyataan itu sudah lebih dari cukup, aku tidak akan pernah memanggilmu keluar lagi. Kaisar Iblis Darah sangat tersentuh oleh kata-kata itu. Mulai saat ini, hidupnya akhirnya aman. Dia akhirnya bisa menjalani kehidupan yang damai di dunia darah. Menyapu jubahnya, Lin Fan menyimpan semua esensi darahnya. Benar, izinkan aku bertanya padamu, bagaimana Kaisar Iblis Hati datang ke sini secara langsung? Lin Fan tiba-tiba bertanya. Itu tidak mungkin, kakak. Dunia darah benar-benar terpisah dari dunia ini. Kita hanya bisa datang ke sini jika ada upeti. Meskipun Kaisar Iblis Hati kuat, tidak mungkin dia bisa menembus penghalang begitu saja. Oh, Lin Fan mengangguk. Sepertinya Kaisar Iblis Darah juga tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tapi itu benar, kakak. Memang benar ada sesuatu yang terjadi di dunia darah baru-baru ini. Sepertinya seseorang berhasil berkomunikasi hingga ke inti dunia darah. Tapi untuk saat ini, sepertinya tidak ada sesuatu yang aneh terjadi karenanya. Kaisar Iblis Darah menambahkan dengan tergesa-gesa saat dia baru saja mengingatnya. Berkomunikasi dengan sumber dunia darah. Sungguh aneh. Baiklah, kalau begitu aku tidak punya apa-apa lagi untukmu. Bawalah Kaisar Iblis Hati ini kembali bersamamu juga. Aku akan menyerahkannya padamu mulai sekarang. Jangan izinkan dia datang ke sini lagi, perintah Lin Fan. Ya, kakak. Jangan khawatir, saya jamin tidak akan ada masalah. Setelah mendengar kata-kata ini, Kaisar Iblis Darah sangat gembira melebihi kata-kata. Dia akhirnya bisa meninggalkan tempat ini. Bagi Kaisar Iblis Darah, tempat ini terlalu berbahaya. Kaisar Iblis Darah tidak melakukan apapun setelah keluar selain menawarkan darah esensinya. Sungguh disayangkan dia harus kehilangan begitu banyak darah esensi sekaligus. Tetapi jika ini bisa menyelamatkannya dari siksaan di masa depan, maka semuanya pasti akan sia-sia. Bab 428, Petani selalu berkomplot melawan Kaisar. Kaisar Iblis Darah menyeret sisa-sisa Kaisar Iblis Hati yang sudah tua keluar dari tempat itu. Saat Kaisar Iblis Hati terbangun, dunia darah pasti akan dipenuhi dengan lolongan tragis. Dan seperti prediksi Lin Fan, setelah Kaisar Iblis Hati terbangun dan melihat keadaannya yang menyedihkan, dia benar-benar bingung. Bukan hanya darah esensi tubuhnya yang terhisap hingga kering, dia bahkan tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Semakin dia memikirkannya, semakin dia bingung. Dan dengan itu, Kaisar Iblis Hati, yang bertanggung jawab atas semua iblis hati, juga memiliki iblis hati yang muncul di dalam hatinya sendiri. Tentu saja, itu adalah kesalahan Lin Fan, hingga bagian terakhir. Melihat 56 tetes darah esensi dari Kaisar Iblis Darah,
bibir Lin Fan menyeringai. Ini adalah peristiwa yang menggembirakan. Laut darah tingkat 9, kelahiran kembali melalui darah, pasti akan menunjukkan kejayaannya sekali lagi di tangan Lin Fan. Angsa, tetesan kecil darah esensi ini mengandung energi yang ganas. Semua ini adalah kekuatan Kaisar Iblis Darah. Di saat yang sama, ada banyak sekali emosi negatif yang bercampur di dalamnya. Jika ada orang normal yang mengonsumsinya, mereka akan kewalahan oleh kekuatannya, dan meledak dari dalam. Sekalipun tidak meledak, mereka pasti akan dikuasai oleh semua emosi dan perasaan negatif. Bagaimanapun juga, dunia darah adalah tempat yang jahat dan menyeramkan. Meskipun Kaisar Iblis Darah mungkin telah bersujud di hadapan Lin Fan, sangatlah bodoh jika menganggap Kaisar Iblis Darah sebagai seorang pengecut. Lagi pula, karakter apapun yang bisa menjadi penguasa di dunia darah pasti jauh dari kata biasa. Faktanya, campuran energi negatif itu saja sudah cukup untuk menyeret seseorang ke jurang yang paling dalam. Jika bukan karena dia memiliki sistem tersebut, bahkan Lin Fan tidak akan berani melahap semua darah esensi sekaligus. Faktanya, bahkan ada darah esensi Kaisar Iblis Hati yang harus diperhitungkan. Saat itu juga, aura darah Lin Fan bergemuruh secara besar-besaran, dan seberkas kabut berwarna darah menyebar dari tubuhnya. Gelombang besar energi darah keluar dari tubuh Lin Fan, melingkari seluruh dunia. Aliran energi hangat berkumpul hingga akhirnya membentuk lautan energi yang sangat besar. Saatnya mencobanya sekali lagi. Pasti berhasil. Dia bisa merasakan pintu masuk menuju laut darah tingkat 9 dilonggarkan. Begitu dia bisa mencapai level 9, dia pasti akan benar-benar abadi. Dengan jumlah darah esensi ini, jika dia masih gagal untuk berhasil, maka dia mungkin harus meluangkan waktu untuk mengumpulkannya lebih jauh. Ledakan. Pada saat itu, seekor naga berwarna darah melingkari tubuh Lin Fan. Darah di dalam tubuhnya telah mendidih hingga titik maksimum, dan terus bergemuruh. Ledakan. Gabungan darah esensi Kaisar Iblis Hati dan Kaisar Iblis Darah bergejolak, menghasilkan energi dalam jumlah besar. Gelombang energi ini menghantam pintu berulang kali. Pintu mulai terbuka. Ya, saat itu, kekosongan di sekitar Lin Fan mulai bergetar. Sosok berjubah hitam muncul, memancarkan aura darah yang kuat di langit. Aura ini familiar, seolah-olah Lin Fan pernah merasakannya sebelumnya di suatu tempat. Tapi saat ini, Lin Fan tidak punya waktu untuk memikirkan pesta lain ini. Tubuhnya berada pada batas di mana ia siap melakukan terobosan. Dia pasti tidak bisa menyia-nyiakan kesempatan ini. Kesuksesan bergantung pada momen ini. Pada saat yang sama, Lin Fan merasa lega. Dia hampir disesatkan oleh Blood Sea. Tak disangka perbedaan level antara 8 dan 9 begitu besar. Jika bukan karena fakta bahwa dia telah memanggil Kaisar Iblis Darah juga, dia mungkin tidak akan bisa mencapai kondisi ini hanya dengan darah esensi Kaisar Iblis Hati saja. Luangkan waktu dan terobosanmu. Saya bukan musuh. Sosok yang melayang di langit memberitahu Lin Fan dengan tenang. Lin Fan menutup matanya dengan lembut dan memusatkan seluruh perhatiannya pada aktivitas yang sedang dilakukan. Ledakan. Sebuah ledakan raksasa meledak dari dalam tubuh Lin Fan. Menyelesaikan. Lin Fan diliputi kegembiraan. Seolah-olah darah di dalam tubuhnya telah ditingkatkan secara menyeluruh. Dengan masuknya esensi ke dalam aliran darahnya saat ini, aktivitas aliran darahnya meningkat. Ding, selamat karena telah meratakan laut darah. Ding, selamat karena telah memahami kelahiran kembali lautan darah melalui keadaan darah. Pada saat itu, Lin Fan bisa merasakan kegembiraan yang tak terkatakan di dalam hatinya. Dia akhirnya berhasil. Dengan ini, ada rasa jaminan yang lebih besar tentang tubuhnya mulai saat ini. Pada saat yang sama, hal yang memberinya rasa kegembiraan yang lebih besar adalah kenyataan bahwa level 9 bukanlah kondisi akhir dari laut darah. Sepertinya ada keadaan yang lebih besar yang menantinya. Semua ini menunjukkan potensi tak terbatas dari sistem yang dia miliki. Sosok di kehampaan itu mengerutkan alisnya. Dia bisa merasakan sumber kekuatan mengerikan yang berasal dari Lin Fan. Kekuatan ini misterius dan aneh. Dia bertanya-tanya keterampilan atau seni macam apa yang dia kembangkan agar dia dapat menggunakannya secara luar biasa. Lin Fan tidak melanjutkan menyelidiki kondisinya saat ini. Dia berdiri dan menatap lurus ke sosok di langit. Siapa kamu?
Lin Fan bertanya, sudah lama sekali sejak terakhir kali kita bertemu. Mungkinkah kamu sudah melupakanku? Orang berjubah hitam itu menurunkan jubahnya, akhirnya memperlihatkan ciri aslinya. Itu kamu. Melihat orang di depannya, ingatan Lin Fan tersentak. Bukankah ini wanita yang telah membayar biaya masuk ke kota iblis mati? Dia sudah tahu bahwa dia menyembunyikan kemampuannya yang sebenarnya saat itu. Tidak kusangka dia sekuat ini. Bukankah orang ini ada di benua Dongling? Bagaimana dia bisa sampai di benua Changling? Jika bukan karena fakta bahwa hanya ada satu token tertinggi, dia akan berpikir bahwa dia juga memiliki token. Baiklah, izinkan aku memperkenalkan diriku kembali. Master tingkat 12 dari Sekte Pembunuh Darah, Ye Han. Oh, jadi kamu dari Blood Kill Sect. Sepertinya aku punya hubungan dengan kalian. Lin Fan terkekeh. Pada saat yang sama, dia menggunakan sistemnya untuk memeriksanya dengan cermat. Namun, hasil pemeriksaannya membuatnya mengerutkan alisnya. Kamu menerobos penghalang benua Dongling. Lin Fan semakin waspada setiap detiknya. Benua Dongling memiliki penghalang di mana tidak ada seorang pun yang bisa melampaui kondisi budidaya dari budidaya penuh surgawi yang lebih besar. Namun, Ye Han sebelum dia ini telah menembus batas itu dan juga merupakan seorang surgawi tertinggi. Apakah kamu tidak menembus penghalang surgawi juga? Ye Han memberikan senyuman yang memikat dan menawan. Namun, aura darah yang terpancar darinya terasa dingin dan dingin. Ini jelas merupakan orang yang kejam di sini. Dia bukanlah seseorang yang bisa diremehkan. Apa yang kamu inginkan dariku? Lin Fan meliriknya dengan santai. Dia tidak ingin terlalu dekat dengan orang ini. Saya mencari kerja sama. Ye Han tersenyum lembut, memberikan kesan lemah. Namun, semua ini hanyalah sebuah fasad. Jika ada yang berani meremehkannya, kemungkinan besar, mereka bahkan tidak akan tahu bagaimana mereka mati. Kerja sama. Kurasa tidak. Aku sudah terbiasa sendirian. Lin Fan langsung menolaknya. Tidak, demi keamanan dunia Xuan Huang, saya berpikir Anda harus bekerja sama dengan saya. Pada saat yang sama, saya membutuhkan seorang penolong. Ye Han memandang Lin Fan. Tunggu, tubuhmu. Ada bau dunia darah. Tiba-tiba, wajah Lin Fan berubah. Indranya yang tajam segera menangkap sesuatu yang aneh dengan Ye Han ini. Ye Han terkikik pelan, kamu memang berbeda. Tak kusangka kamu bisa merasakannya. Oh, akhirnya aku mengerti. Kamu tidak merobohkan penghalang benua Dongling. Kamu telah memasuki dunia darah dan berkomunikasi dengan sumbernya. Dengan menggunakan kekuatan dunia darah, kamu menerobos kondisi budidaya asli benua Dongling. Pada saat yang sama, alasan mengapa kamu bisa datang ke sini adalah karena kamu melakukan perjalanan melalui dunia darah. Pada titik ini, Lin Fan akhirnya mengerti. Inilah alasan mengapa Kaisar Iblis Darah mengatakan bahwa seseorang telah berhasil berkomunikasi hingga ke inti dunia darah. Itu semua ulah Ye Han. Itu benar, dan aku tulus untuk bekerja sama denganmu. Karena kamu sudah menebak sebagian besarnya, aku tidak akan melanjutkannya. Kehendak surga di benua Dongling saat ini bukan lagi kehendak surga yang asli. Itu adalah sesuatu yang saya yakin sudah bisa Anda rasakan. Namun, alasan mengapa saya ke sini adalah untuk berdiskusi dengan Anda tentang sesuatu yang menyangkut benua Dongling. Ye Han melanjutkan. Ayo, aku mendengarkan. Jawab Lin Fan. Alis Ye Han berkerut. Orang ini sama sekali tidak merasakan bahaya. Tapi mereka bisa saja melupakannya. Saat ini adalah satu-satunya orang di seluruh benua Dongling yang memiliki kekuatan untuk melakukan sesuatu. 1 tahun yang lalu, kehendak surga mencariku dan membuat kesepakatan denganku. Ye Han mulai mengomel di depan Lin Fan. Lin Fan dipenuhi rasa kantuk. Bukan karena ceritanya membosankan. Itu karena, setelah mendengarkan keseluruhan ceritanya, apa hubungannya dengan dia? Hentikan, hentikan di situ. Astaga, bahkan setelah semua yang kamu katakan, aku tidak tahu apa yang ingin kamu ungkapkan. Bisakah kamu langsung ke poin utamanya? Lin Fan melambaikan tangannya. Ye Han memandang Lin Fan dengan sedikit getir. Ini adalah pertama kalinya dia berbicara begitu banyak kepada siapapun selama bertahun-tahun dalam hidupnya. Tidak disangka orang ini bahkan tidak mengizinkannya menyelesaikannya. Dia merasa sedikit sedih di dalam hatinya. Dia kemudian melanjutkan,
saya pikir akan ada konspirasi besar yang akan terjadi dalam waktu dekat. Lin Fan menghela nafas. Ini dia, seorang wanita lain yang menderita gangguan delusi penganiayaan. Sederhananya, selalu ada petani yang berkomplot melawan kaisar. Bab 429, berpikir bahwa kamu masih bisa mengetahuinya setelah aku menyembunyikannya dengan baik. Apakah kamu meragukan kata-kataku? Alis Ye Han berkerut. Dia jelas tidak senang dengan reaksi Lin Fan. Ini adalah masalah serius, yang menyangkut kesejahteraan seluruh dunia Xuan Huang. Bagaimana mungkin orang ini tidak bereaksi sama sekali? Mungkinkah ada masalah dengan hal-hal yang dia selidiki? Bukannya aku meragukan mereka. Tapi kenapa kamu mau bekerja sama denganku? Lin Fan memandang Ye Han dengan jijik. Mungkin agak sulit baginya untuk harus bekerja dengan seorang wanita yang memiliki delusi penganiayaan. Ye Han memandang Lin Fan. Mata yang tergesa-gesa itu perlahan-lahan menjadi gelap, seolah-olah dia sedang menikmati kenangannya. Berdasarkan penyelidikanku, aku menemukan bahwa kamu adalah pria yang cukup bertanggung jawab dan akuntabel. Tidak hanya itu, kamu adalah seseorang yang memiliki rasa kesetiaan. Ditambah dengan fakta bahwa kamu adalah eksistensi teratas di seluruh Dongling benua, pasti akan ada peluang sukses lebih besar jika kita bekerja sama. Apakah alasan ini memuaskan Anda? Ye Han bertanya. Lin Fan meletakkan tangannya di belakang punggung dan mengangkat kepalanya. Angin sepoi-sepoi bertiup kencang saat rambut panjangnya beterbangan di udara. Semua ini hanya membuat Lin Fan terlihat lebih elegan, misterius, dan dalam. Tak kusangka sifat-sifat luar biasa milikku yang telah kucoba sembunyikan dengan susah payah jauh di dalam diriku telah terbongkar olehmu. Harus kuakui, kau memang punya mata yang bagus dan indera yang tajam untuk menemukannya, memberitahuku bahwa kamu adalah orang yang sangat teliti. Kalau begitu, cukup adil. Aku akan bekerja sama denganmu. Ini semua demi penghuni dunia Xuan Huang. Lagi pula, kalau bukan aku yang masuk neraka, siapa yang mau? Keadilan akan ditegakkan. Kejahatan tidak akan pernah menang atas orang benar. Tentu saja, aku sudah merasakan perubahan dalam kehendak surga. Lin Fan menyapu jubahnya, menunjukkan aura kebenaran. Bagus. Aku tidak salah menilai karaktermu. Jarang sekali saat ini ada seseorang yang sama sepertimu. Setelah mendengar kata-kata ini, hati Ye Han juga dipenuhi dengan kegembiraan. Diam-diam dia senang karena dia tidak salah menilai Lin Fan. Oh, tidak apa-apa. Benar-benar tidak ada apa-apa. Lagi pula, semua ini demi makhluk hidup di dunia Xuan Huang. Tak kusangka bahwa master tingkat Ye bisa memiliki kondisi kultivasi seperti itu di usia yang begitu muda. Itu juga cukup mengesankan. Lin Fan membalas pujian Ye Han tanpa rasa malu sedikit pun. Oh, tidak ada yang perlu diperhatikan. Apa yang kumiliki adalah kekuatan yang diwariskan dari semua generasi nenek moyang yang berbeda. Merupakan suatu keberuntungan besar bahwa aku bisa memasuki dunia darah untuk berkomunikasi melalui sumbernya dengan kekuatan kebetulan ini. Bagaimana saya bisa dibandingkan dengan orang seperti Anda yang bisa menembus penghalang surgawi dengan kemampuannya sendiri? Setelah mendengar pujian dari pihak lain, meskipun wajah Ye Han acuh tak acuh, dia sebenarnya mekar dengan bunga kebahagiaan di dalam hatinya. Lin Fan sudah punya ide di benaknya. Yang disebut Master Sekte Pembunuh Darah tingkat 12 ini tampaknya sedikit terbelakang. Terlebih lagi, dia cerewet. Mungkinkah dia tidak punya siapapun untuk diajak bicara selama bertahun-tahun? Dan begitu saja, mereka berdua saling memuji dengan sopan, membuang banyak waktu untuk bertele-tele. Namun kenyataannya, Lin Fan sangat cantik. Sebagai Master Sekte Pembunuh Darah tingkat 12, Ye Han bertanggung jawab atas 11 level lainnya. Biasanya, dia bersembunyi di balik jubah hitamnya. Kata-katanya akan sangat dingin dan dingin. Selain menghabiskan waktunya untuk berkultivasi, dia akan menghabiskan waktunya lebih banyak untuk berkultivasi. Dia pada dasarnya tidak punya siapapun untuk diajak bicara sama sekali. Kekuatan nenek moyangnya diturunkan dari generasi ke generasi satu demi satu. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya menyalurkan energi ini untuk digunakan sebagai miliknya. Dengan kesempatan yang tepat dari kehendak surga yang mengirimnya ke dunia darah, memungkinkannya berkomunikasi dengan inti, dia berhasil menjadi seorang surgawi tertinggi dalam satu gerakan. Berdasarkan maksud dari tindakan kehendak surga,
dia bermaksud menggunakanku untuk membuka dunia darah. Dia kemudian akan menggabungkan dunia darah dan dunia Xuan Huang menjadi satu. Namun, aku tidak tahu motif di balik hal itu. Ye Han melanjutkan sambil dipenuhi rasa was-was. Tidak masalah. Segalanya akan beres dengan sendirinya. Pada saat yang sama, dalam 3 tahun ini, dunia roh binatang akan menerobos penghalang dan menyerang benua Dongling. Pada saat itu, kita tidak hanya punya untuk menghadapi kehendak surga, kita juga harus menghadapi dunia roh binatang. Baru sekarang Lin Fan mengetahui rencana kehendak surga untuk menggabungkan dunia Xuan Huang dengan dunia darah. Namun, karena dia belum mengetahui situasi selengkapnya, dia tidak menjelaskan lebih lanjut. Dunia roh binatang akan menyerang benua Dongling. Setelah mendengar ini, ciri-ciri indah Ye Han itu tampak tidak percaya. Itu benar, Lin Fan menganggukkan kepalanya. Jadi begitu. Sepertinya bahaya menanti kita dari segala arah. Ye Han hanya bisa menghela nafas. Ya, Lin Fan menganggukkan kepalanya. Dia lalu menatap lurus ke arah Ye Han. Ada pertanyaan membara di benaknya, apakah ada hal lain? Pada saat yang sama, Ye Han menatap Lin Fan dengan tatapan kosong. Saat itu, seluruh tempat menjadi sunyi dan sunyi. Kecanggungan pun terjadi. Ye Han terbatuk pelan, ingin mengatakan sesuatu. Terbukti, sudah lama sekali dia tidak sempat ngobrol dengan seseorang. Namun, sekarang dia ingin bergosip sedikit, dia mendapati dirinya tidak tahu harus berkata apa lagi. Hal ini menyebabkan dia merasa sangat canggung. Level Master Ye, apakah kamu ingin kembali dulu? Lin Fan bertanya. Kalau begitu, kerja sama kita. Kita akan membahasnya nanti. Lin Fan menjawab dengan tenang. Nanti, benar, nanti. Ye Han mengerti maksud Lin Fan. Dia tidak ingin membuang waktu lagi untuk berbicara dengannya. Meskipun dia merasa sedikit sedih tentang hal ini, dia membuka celah dalam kehampaan dan memasuki dunia darah. Melalui dunia darah, dia kembali ke benua Dongling. Setelah kepergian Ye Han, Lin Fan menghela nafas lega. Lebih baik jangan terlalu dekat dengan gadis-gadis seperti ini yang memiliki delusi penganiayaan. Bagaimana jika dia menjadi gila dan menikamnya dari belakang suatu hari nanti? Itu akan menjadi tragedi total. Guru, murid-murid Lin Fan memutar pantat mereka dan bergegas mendekat. Mereka sangat menghormati tindakan dominan guru mereka. Dia sangat keren. Guru, kamu terlalu kuat. Han Mengmeng memandang Lin Fan dengan kagum. Lin Fan tersenyum lembut, tetaplah rendah hati. Guru kita tidak hanya begitu kuat, dia juga sangat rendah hati. Ada banyak hal yang harus kita pelajari darinya. Cao Tianjiao tahu bahwa satu-satunya cara untuk hidup adalah dengan menipu atasannya. Oleh karena itu, dia menjilat pantat Lin Fan dengan penuh semangat. Tianjiao, ada beberapa hal yang sebaiknya disimpan dalam hati. Begitu kamu mengatakannya, itu akan menjadi memalukan. Bibir Lin Fan tersenyum. Sepertinya Cao Tianjiao benar-benar memahami Lin Fan. Guru, apakah kamu akan membawa kami pergi dari sini? Xiaos bertanya. Setelah pertanyaan Xiaos keluar, semua orang memandang Lin Fan sebagai antisipasi. Mereka semua ingin bisa mengikuti gurunya siang dan malam, mendengarkan ajarannya, berjalan menuju puncak kehidupan mereka. Melihat penampilan murid-muridnya yang bersemangat, Lin Fan berpikir sejenak sebelum menggelengkan kepalanya. Jangan sekarang. Bencana mengerikan akan menimpa benua Dongling. Tidak ada gunanya aku membawa kalian ke sini. Kalian tetap di sini saja. Setelah gurumu selesai dengan urusan di sana, aku akan merelokasi sekte itu ke sana. Di sini, murid-muridnya ini tidak memiliki tingkat kultivasi yang terlalu tinggi. Bahkan jika mereka pergi bersamanya ke benua Dongling, mereka hanyalah umpan meriam. Lin Fan tahu bahwa jalan ke depan tidak akan semudah itu. Faktanya, kemungkinan besar semuanya akan berakhir dengan pertumpahan darah. Cao Tianjiao dan yang lainnya tidak bisa menyembunyikan ekspresi kekecewaan mereka. Namun, dalam hati mereka tahu bahwa kondisi kultivasi mereka terlalu rendah. Bahkan jika mereka pergi ke sana sekarang, itu hanyalah beban. Dengan itu, mereka tidak berkata apa-apa lagi. Yang bisa mereka harapkan hanyalah terus bekerja keras dan meningkatkan kondisi kultivasi mereka, sehingga mereka bisa berbagi sedikit beban dengan guru mereka suatu hari nanti. Kalian semua, pergilah ke Sekte Iblis Suci dulu.
Bersembunyilah di bawah kaki gunung. Setelah semuanya beres di sana, aku akan kembali ke sini untuk kalian. Sudah waktunya aku kembali ke benua Dongling. Di bawah tatapan enggan murid-muridnya, Lin Fan merobek kekosongan dan menuju ke penghalang surgawi. Meninggalkan para siswa ini membuat Lin Fan menghela nafas lega juga. Kadang-kadang, menjadi sepopuler ini pastilah penuh dosa. Mengingat ekspresi enggan di wajah muridnya, Lin Fan benar-benar tahu betapa dia dipuja oleh mereka. Jika seseorang bisa hidup dengan popularitas Lin Fan, mereka pasti puas dengan kehidupan. Namun bagi Lin Fan, ini belum cukup. Sepertinya dia harus bekerja lebih keras. Bab 430, meraih kesuksesan, tapi inilah masalah. Sejak Lin Fan kembali dari benua Changling, dia tidak melakukan apapun. Meskipun masalah dunia roh binatang ada dalam pikirannya, dia tidak tahu kapan mereka akan benar-benar menyerang. Jika dia menjalani hidup setiap hari dengan tekanan seperti itu pada pikirannya, bukankah itu akan menjadi kehidupan yang tersiksa? Dia mungkin juga menjalani hidup dengan normal. Mengenai masalah ini, Lin Fan sudah membicarakannya dengan Grandmaster Yan dan yang lainnya. Meskipun turunnya dunia roh binatang pasti akan menjadi bencana bagi semua makhluk hidup di benua Dongling, tidak banyak yang bisa mereka lakukan saat ini. Bagaimanapun, benua Dongling adalah tempat yang sangat besar. Populasinya saja bisa sebanding dengan jumlah bintang di langit. Jika Beast Spirit World menyerang dari segala arah, tidak mungkin Lin Fan bisa menyelamatkan semua orang. Oleh karena itu, untuk sesuatu yang membuat sakit kepala, Lin Fan lebih suka menyerahkannya kepada Grandmaster Yan dan yang lainnya. Oleh karena itu, kehidupan pribadi Lin Fan santai setiap hari, fokus pada mendidik kedua murid mudanya. 1 bulan kemudian, Lin Fan ingin membuat harta karun. Ide ini sudah lama tertanam dalam benak Lin Fan. Sekarang setelah sebulan berlalu, Lin Fan telah mengumpulkan sejumlah materi. Meskipun tidak ada jaminan baginya untuk membuatnya sepenuhnya, setidaknya dia bisa membuat prototipe. Menyapu jubahnya, segala macam harta karun muncul di hadapannya. Kayu mitos pendukung surgawi, air jurang dalam, batu naga emas hitam, dan lain-lain. Jenis harta karun yang muncul di hadapan Lin Fan adalah benda yang pasti akan membuat orang berduel sampai mati hanya untuk mendapatkan salah satu dari harta tersebut. Aktifkan pembuatan senjata. Awalnya, keterampilan pembuatan senjata sistem mengharuskan Lin Fan untuk memilih bahan yang diinginkannya. Namun, saat ini, dia telah menemukan cara baru untuk membuat senjata. Menggunakan Lin Fan sebagai pusatnya, semua susunan harta karun berputar di sekelilingnya. Memberi isyarat dengan jarinya, kayu mistis pendukung surgawi melayang. Tugas pertama adalah memahat bentuk umum. Kayu mistis pendukung surgawi adalah harta yang sangat langka. Faktanya, bahkan sekte kemuliaan tidak memilikinya sama sekali. Ini adalah sesuatu yang dengan susah payah ditemukan Lin Fan setelah melakukan perjalanan pribadi ke tempat terlarang. Di dalam api pembuat senjata, bentuk kayu mistis pendukung surgawi berulang kali berubah sebelum meleleh perlahan. Menyusun kembali. Lin Fan membilasnya dengan air jurang dalam sebelum menambahkan batu naga emas hitam dan lusinan harta berharga lainnya. Ide Lin Fan adalah menciptakan negaranya sendiri. Sumber inspirasinya berasal dari skill itu, Dimensity in Apalem. Di bawah panasnya api pembuat senjata, bentuk kota mulai terbentuk secara bertahap. Melihat kota yang melayang di hadapannya, bibir Lin Fan membentuk senyuman. Ini adalah langkah kecil pertama menuju kesuksesan. Tapi, dia masih jauh dari selesai. Langit dan bumi memiliki 5 elemen. Sebuah kota bisa menjadi dunia tersendiri. Namun, itu tidak dapat dianggap selesai kecuali memiliki kelima elemen tersebut. 5 roh semu. Sejak Lin Fan mendapatkan 5 roh semu ini, mereka berada di penyimpanannya tanpa melakukan apapun. Sudah waktunya untuk mencobanya. Setelah menambahkan 5 roh semu ke dalam campuran, sebuah fenomena aneh terjadi. Benda setengah jadi itu mulai retak berulang kali, seolah-olah bisa hancur menjadi debu kapan saja. Astaga, jangan bilang kalau ini akan gagal semudah ini. Lin Fan tercengang. Tunggu, benar. 5 elemen saling melengkapi dan menolak satu sama lain. Mungkin ada hubungannya dengan pengaturanku terhadap elemen-elemen tersebut. Dengan pemikiran ini terlintas di benaknya, Lin Fan buru-buru mengaturnya kembali. Logam,
kayu, air, api, tanah. Di bawah komando jari Lin Fan, 5 roh semu mulai berganti posisi berulang kali. Akhirnya, setelah duduk di posisi masing-masing, harta karun itu mulai pulih. Saling terkait dan melingkar satu sama lain, kelima sumber energi tersebut mulai saling melengkapi dan menguatkan. Sekarang waktunya untuk langkah terakhir. Jika ini berhasil, maka harta karun setengah jadi ini akhirnya bisa habis. Meskipun iblis kuno yang besar telah musnah, kekuatan besar yang bersemayam di dalam tubuhnya masih ada. Jika bukan karena senjata legendaris itu, 7 alam, Lin Fan benar-benar tidak akan mampu mengalahkan iblis kuno besar ini. Faktanya, bahkan dirinya saat ini mungkin tidak dapat menjamin kemenangan melawan iblis itu. Langit dan bumi mencium. Dengan itu, Lin Fan melemparkan tubuh raksasa-raksasa iblis kuno besar ke dalam baunya. Ding, selamat atas peleburannya. Ding, selamat karena telah mendapatkan jiwa iblis kuno besar. Jiwa aura iblis yang menyeramkan melayang dengan lembut di hadapan Lin Fan. Jiwa ini tampak linglung. Ia belum terbangun, dan sepertinya berada dalam keadaan kacau. Sekering, Lin Fan akan menggunakan jiwa iblis kuno besar sebagai roh harta karun. Tidak peduli seberapa tinggi harta berharga dunia Xuan Huang, semuanya seperti benda mati. Namun, begitu sebuah harta karun memiliki roh harta karun, itu akan menghasilkan potensi yang tak terbatas. Saat jiwa iblis kuno yang besar menyatu ke dalam harta karun itu tampak menjadi hidup sepenuhnya. Lin Fan bisa merasakan kehidupan bergemuruh di dalam harta karun itu. Mungkin, harta karun setengah jadi itu benar-benar akan selesai. Melihat harta karun itu berulang kali berputar-putar di depan matanya sambil mengeluarkan serangkaian aura iblis, Lin Fan dipenuhi dengan kegembiraan. Berkomunikasi dengan pohon parasol mitos, Lin Fan mengabstraksi kekuatan kehidupan dan melemparkannya ke dalam kota iblis. Ledakan. Cahaya terang memancar ke segala arah saat aura besar meliputi kota iblis. Ding, selamat atas pembuatan senjata legendaris semu setengah jadi. Semua orang dari Sekte Kemuliaan dikejutkan oleh aura besar ini. Apa yang sedang dilakukan anak itu lagi? Grandmaster Yan sudah lama merasakan bahwa aura di sekitar area itu agak aneh. Pada saat yang sama, dia penasaran dengan objek yang dibuat Lin Fan. Adapun para tetua senior lainnya, mereka sama-sama terkejut. Namun, mereka tertawa kecil tidak lama kemudian. Mereka sudah terbiasa dengan cara ajaib anak ini. Baru-baru ini, mereka semua sibuk mencoba berkomunikasi dengan sekte lain. Beberapa sekte setuju untuk bekerja sama setelah mereka mempertimbangkan gambaran yang lebih besar. Namun, sementara beberapa sekte lain setuju secara lisan, Sekte Kemuliaan tahu bahwa mereka tidak terlalu memikirkan masalah ini. Lin Fan sangat gembira. Dari notifikasi sistem, dia tahu bahwa kerja kerasnya telah membuahkan hasil. Senjata sudo legendaris setengah jadi. Tapi ada apa dengan ini? Bukan hanya palsu, tapi juga setengah jadi. Ini. Lin Fan terdiam. Mengingat kembali 95 batu bata legendaris dan 7 alam, keduanya terbuat dari segala jenis bahan beraneka ragam. Tak satu pun dari mereka bisa dibandingkan dengan kota iblis ini. Tapi tak disangka kota iblis ini masih dianggap sebagai senjata sudo legendaris setengah jadi. Lin Fan jengkel saat ini. Sepertinya keberuntungan juga merupakan komponen penting dalam performa seseorang. Tapi bagaimanapun juga, ini hanyalah eksperimen. Dan eksperimen itu membuahkan hasil. Seseorang harus menggunakan kreativitas mereka sendiri untuk membuat senjata. Lin Fan tidak akan membiarkan kota iblisnya yang berharga tetap seperti itu. Dia kemudian mulai memikirkan cara untuk meningkatkan kekuatan dan kekuatan kota iblisnya. Memutar langit dan bumi. Tendangan penghancur asal-usul sejati. Bigra. Lin Fan punya ide untuk menggabungkan semua hal ini di dalam kota iblis juga. Namun, hal itu tidak dapat tercapai. Oleh karena itu, dia hanya bisa menghela nafas tanpa daya. Sepertinya dia harus mengambil ini dengan lambat. Namun, sebulan kemudian, akhirnya aku berhasil. Hari ini, Lin Fan membuka pintu rumahnya dan melangkah maju. Setelah beberapa kali percobaan dan kesalahan, dia akhirnya meningkatkan kemampuan kota iblisnya. Jika dia ingin terus meningkatkan kekuatan senjata legendaris ini,
satu-satunya cara adalah mencari harta yang lebih berharga. Pada saat yang sama, dia perlu mencari 5 roh yang sebenarnya dan menggabungkannya dengan itu. Dengan itu, Lin Fan sangat yakin bahwa dia bisa mengubah kota iblis ini menjadi senjata pseudo legendaris terbaik yang pernah ada. Tiba-tiba, Grandmaster Yan dan tetua senior bergegas dari segala arah. Semuanya, aku sudah melakukannya. Lin Fan menatap mereka dengan cerah. Namun, saat melihat ekspresi mereka, jantungnya berdetak kencang. Apakah terjadi sesuatu? Mereka di sini. Wajah Grandmaster Yan muram. Tidak disangka hal itu terjadi secepat ini tanpa ada tanda-tanda peringatan sama sekali. Sangat cepat, Lin Fan menekan kegembiraan di hatinya, dan wajahnya juga berubah serius. Ya, yang disebut, mereka di sini, hanya merujuk pada satu hal. Invasi Beast Spirit World telah dimulai. Cek. Jangan lupa subscribe channel, like dan komentar.